Ceritanya dimulai pas Haruka lagi ngumpet deket goblin-goblin. Tapi dia ceroboh banget, malah nginjek ranting kecil jadi ketahuan dah. Terus goblin-goblinnya ngejar dia. Tapi Haruka malah senyum pede banget. Dia loncat ke udara dan semua goblin tiba-tiba masuk perangkapnya. Haruka seneng banget sama dirinya sendiri karena bisa bertahan hidup sendirian di dunia lain. Terus kita diajak flashback gimana ceritanya Haruka bisa sampai di situasi ini. Dari dulu Haruka emang suka sendirian, dan dia cerita ke kita kalau alasannya karena dia nggak pernah mau berurusan sama teman-teman sekelasnya. Dia nggak suka sama mereka, dan ngerasa mereka cuma ganggu hal yang paling penting buat dia, yaitu membaca. Pas Haruka ngeliat sekeliling kelasnya, perbedaan antar siswa kelihatan banget. Ada cewek-cewek populer, anak-anak nakal, olahragawan, ketua kelas, anak-anak pintar, dan kategori lainnya. Haruka nggak termasuk di salah satu dari grup-grup itu, tapi dia nggak peduli. Dan tiba-tiba, lingkaran sihir muncul, entah dari mana. Haruka awalnya seneng banget karena kejadian ini persis kayak yang dia baca di manga, tapi dia ingat kalau pergi ke dunia lain itu ribet banget. Di manga, para pahlawan selalu akhirnya harus bareng-bareng sama banyak orang, dan itu kayak siksaan buat Haruka. Dia coba sekuat tenaga buat keluar dari kelas. Tapi nggak semudah itu. Murid-murid lain panik pas lingkaran sihirnya makin gede. Tapi Haruka dengan pintar kabur lewat ventilasi udara. Sayangnya, lingkaran sihirnya ngejar dia sampai ke situ. Dan dia malah nyangkut di tempat kosong putih yang serba generik. Karena banyak baca manga, Haruka udah tahu banget bakal ada apa selanjutnya. Dia penasaran di mana raja yang biasanya muncul dan kapan putrinya. Yang pasti jauh dari jangkauan anak kutu buku bakal nongol. Ada kakek tua yang melambai-lambai panik ke arahnya. Jadi Haruka sadar kalau kakek ini mungkin semacam dewa. Ternyata teleportasi itu siapa cepat dia dapat. Jadi teman-teman sekelas Haruka udah pada diteleportasi duluan, dan Haruka ketinggalan deh. Sebelum dikirim ke dunia barunya, Haruka dikasih kesempatan buat milih status dan keterampilannya. Muncullah papan raksasa dengan semua pilihan keterampilan, tapi Haruka kecewa dengan sesuatu. Ini pertama kalinya Dewa Tua itu manggil banyak banget orang. Jadi semua skill cheat yang keren udah diambil, dan yang tersisa cuma yang gak ada gunanya. Haruka lihat-lihat pilihannya, tapi semuanya parah banget. Ada skill yang cuma bisa megang tongkat. Yang lainnya cuma kayak bisa sehat terus sama jalan kaki. Haruka merasa makin down setelah lihat beberapa skill kuat yang dia lewatkan. Kayak sihir 4 elemen. Balik ke pilihan jeleknya, Haruka menemukan judul-judul kayak Shut In dan Need. Haruka marah dan nuntut Dewa Tua itu buat kasih lebih banyak pilihan. Soalnya dengan yang ada, dia nggak bakal bisa lolos dari desa pertama. Dewa Tua itu kesal banget. Jadi dia mutusin buat ngasih Haruka semua skill yang tersisa dalam sekali kasih. Haruka dapat semua skill nggak penting yang tersisa, dan dia langsung diteleportasi. Di dunia baru, Haruka dapat tas yang bisa menampung barang tak terbatas. Itu satu-satunya yang bisa diisi. Haruka siap-siap dan ngecek statsnya. Di layar statsnya, ada tulisan buat ngelempar dadu, dan dia ingat pernah baca tentang skill ini. Skill ini bikin dia bisa bagi-bagi poin dengan lempar dadu. Haruka ngedumel ke kakek tua, yang ngasih dia skill gak guna ini. Terus dia lempar dadunya, hasilnya dapet double M, tapi Haruka nggak tahu artinya. Dia jadi mikir yang aneh-aneh, kira-kira M itu masokis. Tapi layarnya malah minta dimilih stat yang mau ditambahin. Haruka mikir kalau nambah stat biasa nggak akan banyak ngebantu dia bertahan hidup. Jadi dia pilih nambahin ke keberuntungan. Strategi dia adalah nggak perlu bangun karakter yang seimbang, fokus aja buat maksimalin keberuntungan. Terus Haruka baru sadar kalau M itu berarti max, karena stat keberuntungannya langsung mentok. Haruka kaget pas nyadar ada 2 skill tambahan, di antara skill-skill gak berguna lainnya. Dia mikir mungkin karena dia dipanggil sendirian aja. Titelnya adalah si penyendiri, yang berarti dia penyendiri yang gak punya teman. Haruka kaget banget pas dengar kabar kalau semua berandalan itu ternyata udah mati. Dia langsung nanya, apakah para nerd juga jadi target? Tapi para badut kekar nggak tahu pasti. Kayaknya enggak, karena para nerd itu udah pergi dari hutan sejak lama. Dari tatapannya, para badut kekar tahu kalau Haruka berencana buat ngejar pelaku pembunuhan ini. Jadi mereka kasih peringatan kalau Tanaka sekarang udah jadi kuat banget. Bahkan mereka kalah dalam hitungan detik waktu lawan dia. Dan, dia berhasil nyuri semua senjata overpowered mereka. Jadi sekarang dia jauh lebih kuat.
Mereka menduga kalau Tanaka udah rencanain semua ini dari awal, sejak kelas mereka pertama kali dipindahin ke dunia ini. Para badut kekar juga nggak yakin mereka bisa ngalahin Tanaka, tapi mereka tahu siapa target Tanaka berikutnya. Dari semua murid yang masih hidup, target paling mungkin adalah ketua kelas, karena dia punya skill perampas. Jadi dia minta maaf ke tasnya, karena dulu nganggap itu nggak berguna. Haruka minum airnya banyak-banyak, tapi dia dengar sesuatu di kejauhan. Suara itu jadi petunjuk buatnya ke sebuah gua, dan dia berdoa semoga nggak nemuin monster. Tas Haruka ternyata ada banyak alat camping, jadi dia putuskan buat jadikan gua ini markasnya. Dia pakai sihir suhu buat nyalain beberapa ranting, dan menyimpulkan bahwa skill-skill yang sisa itu ternyata lumayan berguna. Haruka cek statsnya lagi, dan nemuin bahwa sihir suhunya naik level, yang membuka sihir api. Haruka khawatir tentang apa yang harus dia lakukan kalau ada monster muncul, karena sekarang dia cuma bisa ngehajar pakai tongkat, tapi akhirnya dia malah ketiduran. Besok paginya, Haruka bangun, dan semua baik-baik aja. Dia punya barang-barang yang bisa ngusir monster, dan title shut-in-nya melindungi tempat tinggalnya. Haruka sekarang bisa pakai sihir api buat nyalain api. Jadi dia masak sarapan. Dia punya dendeng sapi di tasnya, dan juga beberapa jamur yang dia temukan hari sebelumnya. Makanannya enak banget, jadi Haruka bersyukur banget sama tas pemula desanya. Tapi, ini lebih dari sekadar tas desa biasa, jadi Haruka ngerasa kalau ini lebih kayak tas buat survivalist. Haruka keluar buat cari makanan lebih banyak buat nanti, tapi dia tahu kekhawatiran utamanya sekarang adalah gimana caranya melindungi diri dari monster. Pas banget, Haruka nemuin 2 goblin, hal terakhir yang dia pengen lihat. Mereka si monster kelas 3, tapi statsnya lebih tinggi dari yang Haruka perkirakan. Haruka bertanya-tanya, apakah dia bisa menang? Tapi dia sadar kalau nggak masalah, karena dia harus belajar menghadapi monster, bagaimanapun caranya. Sayangnya, Haruka mikir tongkatnya nggak bakal banyak membantu. Haruka punya skill yang namanya wrapping, yang ngasih dia kemampuan buat membungkus berbagai hal dengan sihir, dan ngasih efek yang berbeda-beda. Ini kelihatannya bikin tongkatnya lebih kuat. Jadi Haruka bertekad buat melampaui semua orang, bahkan tanpa skill cheat. Haruka memulai serangan pertamanya, dan dia mengalahkan Haruka. Dia hajar goblin pertama yang gak nyangka. Goblin kedua coba nyerang dia, tapi gerakannya cupu banget. Dan Haruka dengan mudah menghindari serangan-serangan itu. Entah bagaimana, Haruka tahu cara menggunakan kekuatan baru, dan menghabisi goblin kedua. Setelah itu, Haruka senang banget setelah memenangkan pertarungan pertamanya, dan dia balik ke markas. Dia bawa pulang salah satu pentungan yang dipakai goblin, tapi dia merasa kalau tongkatnya masih lebih bagus. Haruka senang banget pas tahu dia naik level, dan semua statsnya lebih dari 2 kali lipat. Penguasaan tongkatnya juga naik level, yang aneh karena dia cuma ngibasin tongkatnya beberapa kali. Haruka juga dapat magic infusion, yang mungkin muncul karena dia mengisi tongkatnya dengan sihir. Olahraga ringannya juga meningkat, karena Haruka belum pernah ketinggalan latihan pagi. Haruka agak lebay sih bilang begitu, padahal dia baru 2 hari di dunia baru ini. Belakangan, Haruka udah mulai bosan makan jamur. Dia lebih suka makan daging. Tapi dia tahu kalau dia bakal dimarahi ketua kelas karena nggak tahu terima kasih. Setelah selesai makan, Haruka memutuskan buat nyobain memperkuat dirinya. Magic Infusion ini meningkatkan pertahanan fisik dan magisnya. Skill Appraisal. Haruka juga udah naik ke level 2, tapi dia heran kenapa semua barangnya malah muncul tanda tanya. Haruka memutuskan buat nggak mikirin terlalu banyak dan pergi. Dia merayakan saat hutan memberikan sesuatu padanya, tapi dia sadar ternyata itu cuma jamur lagi. Haruka nyari daging yang mungkin tumbuh dari pohon, tapi terus ingat kalau seharusnya dia latihan sihir. Haruka menemukan kalau tubuhnya yang udah diperkuat jadi lebih ringan. Sampai-sampai rasanya kayak dia teleportasi. Nggak cuma itu, ketangkasan dia juga sekarang luar biasa. Haruka ketemu goblin yang lebih kuat, tapi bisa dikalahkan dengan mudah. Dia mengalahkan goblin lain lagi, jadi dia yakin bisa ngalahin grup yang terdiri dari 3 goblin sekarang. Haruka beneran ketemu grup 3 goblin, tapi dia malah jadi pengecut dan ngerasa udah cukup berantem buat hari ini. Haruka merangkum harinya, yang isinya pertarungan goblin dan belajar sihir di malam hari. Di hari ke-5, Haruka berhasil ngalahin 1 goblin dengan sekali pukul, tapi dia kalah lawan grup 3 goblin. Dan dia menghias markasnya dengan beberapa barang keren yang dibuatnya pakai sihir.
Haruka sekali lagi merasa puas karena hidupnya di dunia baru ini mulai terasa nyaman. Malam itu, Haruka mengejar kelinci gemuk karena dia benar-benar ingin makan daging. Tapi tiba-tiba, Haruka merasakan kehadiran sesuatu dan langsung tahu kalau itu bukan goblin. Ternyata itu teman-teman sekelasnya. Tapi Haruka kecewa karena yang dia lihat adalah anak-anak nakal. Haruka lebih suka nggak terlibat dengan mereka. Tapi dia merasakan ada kelompok lain di arah yang berbeda. Skill clairvoyance-nya memungkinkan dia melihat siapa itu. Tapi, dia malah ngeri tahu kalau itu cewek-cewek populer. Para jok juga mendekat dengan cepat. Anak-anak kutu buku juga ada di dekat situ. Tapi setelah beberapa kali ngobrol di dunia lamanya, Haruka merasa lebih baik nggak usah ketemu mereka. Yang tersisa cuma ketua kelas dan teman-temannya. Haruka tahu akan lebih baik kalau dia punya teman di dunia yang keras ini, dan dia sudah kenal ketua kelas sejak sekolah dasar. Haruka mempertimbangkan untuk setidaknya menyapa, tapi dia menghentikan langkahnya. Dia sadar kalau sekarang merasa benar-benar bebas dan sendirian. Dia bisa hidup sesuai kemauannya, tanpa ada yang ikut campur, dan dia nggak mau menukar itu dengan apapun. Haruka akhirnya mengambil keputusan akhir, yaitu menaklukkan dunia baru ini sendirian. Haruka ngumpet dari teman-teman yang lain, tapi salah satu anak nakal dengar sesuatu dari arah dia. Dia hampir ketahuan, tapi anak-anak itu malah ngira suara itu dari kelinci, yang harusnya jadi makan malam Haruka. Haruka ngintip anak-anak nakal itu buat denger apa yang lagi mereka bicarakan. Tapi ternyata mereka cuma ngomongin cewek-cewek. Mereka emang bener-bener nggak jelas. Tapi Haruka tahu kalau ketua kelas bakal menghentikan mereka buat ngelakuin hal yang aneh-aneh ke cewek-cewek. Namun, anak-anak nakal itu punya seorang teman namanya Tanaka, yang kemampuannya bisa bikin mereka ngelakuin apa aja yang mereka mau. Anak-anak nakal itu balik ke teman-teman yang lain, tapi Haruka benar-benar penyendiri dan gak mau ada urusan sama mereka. Haruka balik ke rumah buat nikmatin jamur-jamurnya yang enak, dan dia nemuin kalau level penyendirinya naik. Ini semacam titel yang bikin sedih karena mulai ngerusak rasa percaya diri Haruka. Haruka masih di level 3 dan dia nyalahin skill Master of None dan dummy-nya. Dia nggak yakin apa kegunaannya, tapi dia kira Master of None berarti dia nggak bisa fokus ke cewek. Dia nggak pengen fokus pada satu hal terlalu lama, buat jadi kuat banget. Tapi itu bikin dia bisa ngerjain banyak hal yang beda-beda. Sedangkan untuk skill dummy, Haruka kira itu bikin dia jadi kayak boneka, yang bakal jadi skill terburuk yang pernah ada. Haruka mutusin buat makan aja supaya lupa masalahnya, tapi malah jadi inget kalau dia nggak punya daging buat dimakan. Pada hari ke-7, Haruka bangun karena dengar suara pertarungan. Haruka nemuin anak-anak kutu buku lagi bertarung, dan dia mikir apakah harus bantu mereka. Dia pakai skill appraisalnya buat ngecek mereka dan kaget karena ternyata mereka nggak perlu bantuan dia sama sekali. Mereka punya kelas yang jauh lebih keren dari Haruka. Dan Haruka jadi satu-satunya yang sepi di antara anak-anak kutu buku. Ini mengingatkan dia bahwa, gak kayak dia, mereka punya skill yang overpowered. Sayangnya, ini mirip banget sama keadaan di dunia lamanya. Kelasnya penuh sama atlet top dan murid berprestasi. Bahkan ada anak-anak selebriti dan Haruka sering bertanya-tanya gimana dia bisa ada di sana. Haruka yakin anak-anak itu bisa jaga diri, tapi dia perhatiin kalau mereka nggak sehebat dulu. Ada monster-monster kecil licik yang nyelinap dari belakang mereka. Haruka ingat pernah akrab sama anak-anak kutu buku di kelas, jadi dia mutusin buat bantu mereka. Anak-anak kutu buku itu makasih ke Haruka, jadi Haruka nunjukin gua kerennya, dan mereka kagum ngeliat betapa kerennya gua itu. Haruka jelasin kalau dia baru aja belajar pakai sihir tanah, dan dia pakai itu buat bikin guanya aman banget. Mereka penasaran apakah Haruka ngelakuin semua ini sendirian, jadi Haruka bilang kalau dia emang selalu sendirian. Haruka heran kenapa anak-anak kutu buku itu nggak bareng sama siswa yang lain, dan dia kaget pas mereka bilang kalau mereka lagi lari. Semuanya dimulai pas mereka semua dipindahin sebelum Haruka. Semua berantakan karena mereka nggak tahu apa-apa soal di isekai. Tapi anak-anak kutu buku ngerti banget soal ini. Mereka udah langsung bagi-bagi poin untuk skill mereka. Jadi para jok nuntut info dari mereka. Yang lain pada nggak tahu harus ngapain, tapi ketua kelas tahu kalau mereka harus diem di hutan. Sayangnya udah telat karena mereka udah ketahuan sama sekelompok goblin. Haruka kaget dengar itu. Meskipun Haruka bukan goblin, anak-anak nakal ternyata ketakutan banget.
Tapi ini adalah momen sempurna buat anak-anak kutu buku buat bersinar. Mereka bertingkah kayak protagonis anime mereka sendiri dan mulai ngelawan goblin-goblin itu. Anak-anak Jok jadi terinspirasi oleh keberanian kutu buku yang luar biasa. Jadi mereka ikutan bantu dan monster-monsternya berhasil dikalahkan. Ketua kelas dengan cepat mengumpulkan dirinya dan memimpin semua orang ke tempat aman di pinggir sungai. Anak-anak kutu buku mengambil kesempatan ini buat bersinar lebih. Mereka bantu semua orang bikin perkemahan. Berkat dedikasi seumur hidup mereka buat menghindari menyentuh rumput, mereka jadi ahli dalam semua hal isekai, termasuk bertahan hidup. Ketua kelas mengorganisir semua orang dan mempekerjakan mereka. Tidak lama kemudian, semua orang bersatu dan mulai bekerja sebagai satu tim. Tapi ini nggak berlangsung lama, karena cewek-cewek populer memutuskan kalau mereka nggak mau kerja lagi. Ketua kelas coba jelasin kalau peluang terbaik untuk bisa bertahan hidup adalah dengan tetap bersama. Tapi kelompok itu mulai berantakan. Mereka semua capek kerja keras, jadi mereka tinggalin semua tanggung jawab ke anak-anak kutu buku. Akhirnya kelas pecah total dan gak ada yang bisa dilakukan ketua kelas. Mulai saat itu, cuma ketua kelas, anak-anak kutu buku, dan beberapa murid lain yang kerja. Murid lainnya tuh malas banget, sampai-sampai anak-anak kutu buku mulai sebel sama mereka. Mereka bahkan harus tanggung jawab buat semua pertarungan. Anak-anak kutu buku emang super bisa diandalkan, karena mereka pengen banget jadi lebih kuat dan naik level. Ini gara-gara mereka lihat skill apa yang dipilih anak-anak nakal. Beberapa skill yang mereka pilih itu Charm dan Puppeteer. Cuma kemampuan yang ngasih kontrol atas orang lain. Anak-anak kutu buku tahu kalau anak-anak nakal itu punya niat buruk, jadi mereka rajin level up untuk bisa lawan mereka. Anak-anak nakal juga bekerja keras buat naik level, karena mereka perlu itu buat pakai skill mereka. Anak-anak kutu buku sering banget memperhatikan anak-anak nakal dengan saksama, dan akhirnya mereka gak dengar rencana buruk mereka buat beberapa cewek. Anak-anak kutu buku kasih tahu ketua kelas, jadi dia memutuskan kalau dia juga harus naik level. Sayangnya, anak-anak nakal mencapai level yang dibutuhkan buat skill mereka. Nggak lama kemudian, kebetulan ketua kelas nemu mereka. Tapi beberapa detik kemudian, anak-anak nakal udah tergeletak di tanah. Anak-anak kutu buku udah siap banget buat momen ini, dan mereka pakai kemampuan seal mereka buat menyegal skill charm dan puppeteer anak-anak nakal. Mereka bongkar rencana harem paksa anak-anak nakal itu, biar anak-anak nakal kabur dari perkemahan. Tapi, suatu malam, anak-anak nakal itu balik lagi, dan mereka balas dendam pakai senjata. Mereka ngamuk-ngamuk dan nyatakan kalau mereka bakal balik lagi buat bikin kekacauan. Entah kenapa, anak-anak kutu buku malah jadi yang disalahin atas kejadian itu. Cewek-cewek populer yang berhasil mereka hindarin dari jadi boneka, malah jadi yang pertama berbalik melawan mereka. Terus murid-murid lain ngikut. Ketua kelas dan beberapa murid lain bela anak-anak kutu buku, tapi itu tetap terlalu berat buat dihadapi, dan akhirnya anak-anak kutu buku mutusin buat pergi. Haruka bener-bener kasihan sama mereka, jadi dia adain pesta jamur buat mereka. Haruka akhirnya ngabisin hari berikutnya bareng anak-anak kutu buku juga, dan dia ngerasa kalau nggak jadi penyendiri, itu kadang oke juga. Akhirnya Haruka pamit sama teman-teman barunya, dan mereka nawarin Haruka buat ikut sama mereka. Mereka berencana cari kota supaya bisa mulai jadi petualang. Haruka setuju kalau dia lebih dekat sama anak-anak kutu buku dibandingkan kelompok lain. Tapi dia bikin semua orang kaget pas dia tetap nolak. Haruka dengan santai ngusir mereka pergi. Jadi anak-anak kutu buku akhirnya pergi. Haruka ngaku ke dirinya sendiri kalau dia pengen banget ke kota. Tapi dia tahu dengan stats yang jelek, dia cuma bakal ngeribetkan anak-anak kutu buku. Anak-anak kutu buku kelihatan khawatir sama ketua kelas. Jadi Haruka mutusin buat cek kondisi teman-teman yang lain. Dalam perjalanan, Haruka dihadang sama kobold. Tapi dia berhasil ngehajarnya sampai pingsan. Haruka kaget lihat nggak ada siswa yang tersisa di perkemahan, dan skill deteksi musuhnya ngasih tahu ada jejak kaki. Ikutin jejak itu bahwa dia nemuin cewek-cewek populer. Haruka panik dan ngerasa lebih baik mulai masak makan malam di rumah. Tapi cewek-cewek itu coba menghentikannya. Mereka bilang cuma pengen ngobrol, tapi Haruka tahu kalau berada di sekitar mereka adalah kebalikan dari ketenangan yang dia suka. Haruka lari sekencang-kencangnya, tapi dia kaget pas dengar cewek-cewek itu dengan sopan minta dia berhenti sambil bilang tolong.
Cewek-cewek itu jelasin kalau mereka nyari anak-anak kutu buku, tapi Haruka mikir kalau mereka cuma mau nyuruh-nyuruh mereka kerja lagi. Ternyata, cewek-cewek itu bikin dia kaget, karena mereka mau minta maaf ke anak-anak kutu buku, karena baru sadar kalau mereka berhutang nyawa sama mereka. Haruka tahu kalau cewek-cewek ini mungkin belum pernah minta maaf seumur hidup. Tapi kali ini mereka serius banget. Haruka kasih kabar buruk dengan jelasin kalau mereka nggak punya kesempatan buat ngejar anak-anak kutu buku. Tapi mereka masih mau tahu kemana mereka pergi. Haruka bilang kalau mereka nggak akan bisa keluar dari hutan dalam kondisi mereka sekarang, karena mereka bahkan nggak tahu cara bertarung. Cewek-cewek itu jadi down. Tapi Haruka nanya apakah ini berarti mereka bakal nyerah gitu aja. Dia nuntut tahu, apakah mereka serius mau minta maaf ke anak-anak kutu buku. Dan Haruka mikir, dia perlu muji keseriusan cewek-cewek ini demi kebaikan anak-anak kutu buku. Haruka bilang kalau mereka serius tentang nyawa mereka. Tapi taktik motivasi keras Haruka malah bikin cewek-cewek itu mulai nangis. Mereka cuma pengen minta maaf ke anak-anak kutu buku, tapi sekarang mereka takut bakal dimakan. Haruka nggak ngerti sama sekali apa yang terjadi. Jadi cewek-cewek itu mohon ke Haruka buat ngajarin mereka cara bertahan hidup sampai ketemu anak-anak kutu buku. Haruka tanpa sengaja bilang iya, dan ini mengaktifkan skill dominasinya. Ini bikin dia jadi kayak penguasa atas cewek-cewek itu. Dan Haruka bingung gimana ini bisa terjadi. Cewek-cewek itu akhirnya ngikutin dia kemana-mana, kayak anak anjing hilang dengan mata kosong. Ini juga menyeramkan, karena mereka sekarang ngalahin musuh tanpa sepatah kata. Mereka bahkan bawa kristal-kristal yang dijatuhkan monster, seolah-olah mereka anjing yang bawa balik frisbee. Haruka coba nyembuhin cewek-cewek itu, tapi mereka malah nyembuhin dia, meskipun dia nggak butuh. Haruka takut bakal dibilang apa sama ketua kelas kalau dia sampai lihat ini, dan dia bertanya-tanya, gimana cara nyopot skill dominasinya. Tiba-tiba, ketua kelas nemuin dia, tapi Haruka terlalu mikir keras tentang solusi sampai nggak ngeh. Dia nggak sadar kalau dia ada di dekat ketua kelas, jadi ketua kelas maksa dia buat nakuin keberadaannya. Di tempat lain, anak-anak nakal bikin rencana mereka sendiri, dan mereka mutusin kalau mereka harus mulai dengan menyingkirkan masalah terbesar mereka. Haruka kaget dengar ketua kelas teriak, tapi dia ngingetin kalau mereka udah temenan sejak SD. Cewek-cewek lainnya ada bersamanya, tapi ketua kelas lebih peduli tentang apa yang terjadi sama cewek-cewek populer. Haruka nggak tahu gimana cara jelasin kenapa mereka jadi di bawah kendalinya, karena dia sendiri beneran nggak ngerti gimana itu bisa terjadi. Haruka akhirnya jujur dan bilang kalau mereka jadi pelayannya, tapi ini bikin ketua kelas marah besar. Dia bilang kalau skill dominasi itu harusnya cuma buat dipakai ke monster. Jadi Haruka bilang kalau itu cuma kesalahan. Nggak ada dari cewek-cewek itu yang percaya, jadi Haruka mutusin buat pergi. Tapi cewek-cewek itu ngehentikannya. Si Haruka ini emang penyendiri banget, dan dia pengen banget bisa pulang sendirian. Ketua kelas nyadarin Shimasaki dari pengaruh Haruka, dan dia nentuin buat dapetin jawaban darinya. Haruka sih santai aja sambil coba kabur. Tapi ketua kelas bilang jangan pergi. Sementara cewek-cewek itu diskusi tentang apa yang terjadi, Haruka mutusin buat latihan memperluas markasnya. Lebih spesifiknya, gimana cara bikin basement. Latihannya mulai dengan lancar, tapi kemudian dia malah terkubur. Ketua kelas bantu dia bangun, dan dia jelasin kalau Shimasaki udah cerita semuanya. Dia sadar kalau Haruka sebenarnya cuma mau bantu cewek-cewek itu. Tapi Haruka bahkan gak inget ngomong apa-apa seperti itu. Semua cewek itu makasih banget, karena Haruka baik banget, tapi Haruka pengen banget pulang. Cewek-cewek itu memaksa dia buat bantu mereka. Dan ketua kelas penasaran apa maksud Haruka dengan rumah. Haruka jelasin bahwa dia punya rumah di dunia baru ini. Jadi, ketua kelas yang gak ngerti kaget dan mikir kalau dia dilahirkan di sini. Haruka ngungkap kalau dia sebenarnya yang bangun rumahnya, tapi dia nggak percaya soalnya itu pencapaian yang luar biasa. Cewek-cewek itu ngadain rapat lain buat diskusi apa yang bakal mereka lakukan, dan mereka mikir berapa banyak orang yang bisa muat di rumah Haruka. Haruka hitung-hitung bahwa dia bisa nampung setidaknya 240 orang. Mungkin lebih kalau dia ngeluarin furnitur mewahnya. Cewek-cewek itu jadi semangat banget pas dengar kalau Haruka punya pemandian, dan mereka heran gimana bisa dia hidup mewah sementara yang lain enggak. Cewek-cewek itu mutusin buat minta izin ke Haruka kalau mereka bisa nginap di tempatnya sehari.
Dan Haruka kaget banget kenapa cewek-cewek SMA mau nginap di rumahnya. Haruka nggak percaya mereka berani banget. Tapi ketua kelas bilang, kalau dia satu-satunya yang mikir mesum di situ. Haruka bawa cewek-cewek itu ke rumahnya, dan mereka kagum melihat kalau dia bahkan punya jalan setapak menuju ke sana. Ini begitu mengesankan sampai ketua kelas bertanya apakah dia punya toko serba ada. Tapi Haruka jelasin kalau dia rencana mau bikin apotek dulu. Cewek-cewek itu sampai di rumahnya dengan kelelahan, dan Haruka menyambut mereka. Haruka udah bikin banyak banget upgrade untuk rumahnya, dan cewek-cewek itu nggak bisa percaya betapa mewahnya itu. Tentu saja, Haruka langsung arahkan mereka ke dapur, tapi cewek-cewek lebih tertarik dengan kamar mandi. Si Haruka kaget banget pas mereka semua buka baju dan langsung nyemplung ke bak mandi. Jadi dia mikir kalau tinggal terlalu lama di hutan, udah bikin cewek-cewek itu jadi liar. Haruka sebenarnya senang akhirnya bisa sendirian, tapi dia tahu kalau cuma penyendiri yang bisa ngerti kebahagiaan ini. Ketua kelas datang buat terima kasih, soalnya cowok-cowok lainnya ninggalin semua cewek sendirian dan mereka khawatir. Berada di sekitar Haruka udah bikin mereka lebih tenang, ditambah lagi semua fasilitas yang ada di rumahnya. Ketua kelas merasa sedih karena dia nggak bisa melakukan banyak hal untuk kelompoknya. Tapi Haruka bilang kalau dia udah banyak banget bantu. Memang nggak sebanyak anak-anak kutu buku. Tapi Haruka jelasin kalau mereka emang nggak pernah keluar di dunia lama, dan mereka ngabisin hidup mereka mempersiapkan momen ini dengan main World of Warcraft. Ketua kelas jadi merasa lebih baik, jadi dia makasih ke Haruka. Tapi dia nyadar sesuatu. Setelah datang ke dunia ini, Haruka punya rumah, makanan, dan bahkan bisa ngalahin monster. Jadi itu bikin dia lebih aneh dari anak-anak kutu buku. Ketua kelas pergi tidur dengan cewek-cewek lainnya. Tapi Haruka nggak yakin bakal bisa istirahat malam ini. Keesokan paginya, Haruka dibangunin sama cewek yang bilang kalau sarapan udah siap, tapi dia cuma pengen tidur lebih lama. Dia minta Haruka bangun untuknya, tapi Haruka merasa itu bukan sesuatu yang seharusnya dia katakan dalam posisi seperti itu. Haruka kaget pas tahu kalau dia bikin sarapan ikan, dan dia hampir pingsan. Haruka ambil satu gigitan dari ikan yang enak banget, dan dia sampai nangis karena udah lama banget nggak makan sesuatu yang seenak ini. Ketua kelas nggak percaya kalau dia bisa seemosional ini cuma karena makan ikan, padahal dia tinggalnya pas di sebelah sungai. Tapi Haruka jelasin kalau dia nggak pernah bisa nangkap ikan sendiri. Ikannya terlalu cepat dan licin, jadi dia cuma bisa nonton ikan-ikan itu sambil makan jamur di pinggir sungai. Salah satu cewek nunjukin bagaimana dia pakai sihir petir buat ngestan banyak ikan di air sekaligus. Dan Haruka minta dia tunjukin lagi. Cewek itu siapin serangan lagi, tapi kali ini Haruka bungkus sihir petir itu dengan skill packingnya. Ini bikin Haruka bisa gerakin sihir itu, dan dia pakai buat ngestan dan nangkap beberapa ikan. Haruka merayakan, karena dia juga berhasil belajar skill sihir petir. Dia nggak benar-benar yakin gimana bisa ngelakukannya, tapi dia jelasin ke cewek-cewek itu bahwa dengan pakai skill packingnya di sihir, dia bisa dapetin sihir elemen apapun yang dia mau. Haruka senang banget, sampai-sampai dia mau nunjukin gimana caranya. Ini kelihatan cukup overpowered buat ketua kelas. Jadi Haruka menyadari bahwa bahkan skill terburuk sekalipun punya kegunaannya. Ini cukup luar biasa buat ketua kelas. Tapi Haruka mengungkapkan kalau dia sebenarnya dapat semua skill jelek yang tersisa. Cewek-cewek itu berencana buat cari kota terdekat, tapi mereka mau naik level dulu. Haruka setuju kalau mereka perlu dapetin beberapa level kalau mau terus cari anak-anak kutu buku. Tapi cewek-cewek gosip bilang kalau mereka cuma mau ngucapin terima kasih. Haruka setuju buat bantu cewek-cewek itu naik level, jadi diminta mereka kasih tahu level mereka. Dia kaget pas tahu ternyata cewek-cewek itu udah di atas level 16, sementara dia masih level 7. Haruka kasih tahu cewek-cewek itu kalau latihan mereka bakal dimulai dengan ngelawan beberapa kobold yang kebetulan muncul. Ini cuma kelompok monster level 3 yang muda. Jadi cewek-cewek itu percaya diri kalau mereka bisa ngalahinnya. Sayangnya, justru cewek-cewek itu yang tumbang. Setelahnya, Haruka senang karena tanda magisnya bisa mengembang, tapi cewek-cewek itu memanfaatkan ini buat berkumpul dan bahas ulang pertarungan mereka. Cewek-cewek itu pergi. Tapi cewek berambut ungu dari sebelumnya tetap tinggal. Dia minta maaf atas perilakunya di pagi hari, dan ngaku kalau dia cuma mau ngetes Haruka. Anak-anak cowok yang lain pernah coba nyerang dia,
jadi dia pengen lihat apakah Haruka sama kayak mereka. Ternyata Haruka beda banget, karena dia ngasih tempat tinggal, makanan, dan bahkan ngajarin mereka cara bertarung. Dia rencana buat bangunin Haruka lagi buat sarapan pagi berikutnya. Dan Haruka pamit sama si cewek ikan. Paginya, Haruka nikmatin sarapannya, dan dia dengar beberapa cewek merencanakan buat lawan kobold lagi. Ketua kelas datang buat bilang kalau mereka belum siap dan butuh lebih banyak latihan. Setelah latihan lawan beberapa goblin, cewek-cewek itu merasa siap buat tanding ulang. Haruka khawatir tentang mereka, dan kekhawatirannya terbukti benar, karena beberapa cewek udah KO dan tidur. Beberapa malah pura-pura sakit, jadi dia menyimpulkan kalau latihannya ketua kelas nggak terlalu bagus. Pas banget, harapan muncul lagi ketika beberapa cewek kerjasama buat ngalahin kobold. Cewek-cewek itu merayakan dan bilang ke kobold kalau mereka nggak akan kalah lagi. Haruka merasa lebih lega dari sebelumnya, karena ini berarti dia bakal bisa balik ke kehidupan penyendirinya. Tapi, dia kaget pas ketua kelas senang karena mereka semua bisa pergi bareng Haruka ke kota. Beberapa saat kemudian, cewek-cewek siap-siap buat perjalanan mereka, dan Haruka minta cewek berambut ungu buat isi tasnya sebanyak mungkin. Ketua kelas bilang kalau mereka kelewatan, jadi Haruka mutusin buat ninggalin si rambut ungu. Cewek-cewek mulai perjalanan mereka, tapi Haruka bilang ke ketua kelas kalau nggak ada yang tahu apa yang bisa terjadi. Dia optimis dan nyatakan kalau mereka cuma perlu tetap waspada. Di tempat lain di hutan, seorang murid lain lari menyelamatkan diri. Akhirnya, dia tersandung batu kerikil kecil sekali dan ditemukan oleh orang yang dia larikan. Dia bilang kalau dia nggak punya skill yang dicari orang itu, dan mohon supaya hidupnya diselamatkan. Orang misterius itu nggak peduli sama permohonannya, dan langsung mencekiknya, sampai dia nggak bernyawa lagi. Balik lagi di hutan, Haruka melanjutkan perjalanannya keluar dari hutan, buat nganterin cewek-cewek ke peradaban terdekat. Tapi dalam perjalanan, mereka ketemu orc level 11 yang gede banget. Haruka bilang ke cewek-cewek buat mundur dan lihat cara dia bertarung, supaya bisa belajar juga. Dengan itu, dia maju ke depan dengan tongkat kecilnya. Sementara orsi itu ayunkan pentungan raksasanya buat ngehantam dia. Tapi yang bikin kaget, Haruka tiba-tiba menghilang tepat di depan si orc. Sebenarnya, Haruka sembunyi di belakang pohon sambil ketawa, karena orsi itu lambat banget. Dia ingat anak-anak kutu buku bilang kalau orcs punya tahanan tinggi sama serangan fisik dan cuma bisa dikalahkan pakai sihir. Haruka buka layar statusnya buat nyari sihir yang bagus buat ngelawan monster itu. Dan dia perhatiin ada yang namanya sihir besar. Haruka ingat dia belajar elemen angin, air, dan tanah dengan pakai sihir packing buat berbagai cara kayak nyedot tebu dan membajak tanah. Dan dia senang banget karena dia merasa pinter. Tiba-tiba, orsi itu menghancurkan pohon yang jadi tempat dia sembunyi dan mulai menyerangnya. Haruka kaget pas tahu kalau orsi itu sembunyi di balik pohon dan mulai menyerangnya. Haruka meloncat mundur dan coba menghindar dari semua serangan. Lalu dia bergerak ke belakang orsi dan menyerangnya pakai tongkat kecilnya. Namun, yang bikin semua orang kaget, orsi itu kena banyak damage dan akhirnya roboh dengan napas terakhirnya. Haruka mikir tentang bagaimana seharusnya orsi punya pertahanan fisik yang tinggi, dan cewek-cewek ngelihatin dia dengan wajah curiga juga. Haruka bilang kalau dia bakal ngalahin orsi berikutnya pakai sihir, seperti yang anak-anak kutu buku bilang ke dia. Ketika mereka ketemu orci lagi, Haruka bikin bola api di tangannya, dan dengan santai melemparkannya ke kepala monster itu. Bola api itu meledak di tempat, dan Haruka lagi-lagi ngalahin monster dengan satu serangan. Haruka heran ada apa ini, dan cewek-cewek protes karena mereka nggak bisa belajar apa-apa kalau dia terus-terusan ngalahin monster dengan satu serangan. Malamnya, mereka kemah di luar dan menikmati jamur panggang. Sementara Haruka bikin jebakan pakai sihir tanah buat keamanan semua orang. Dia mikir tentang tendanya yang punya pengusir monster dan dilengkapi dengan sihir deteksi kehadiran juga. Jadi cewek-cewek harusnya aman semalaman. Dia mulai merencanakan rute mereka buat besok. Jadi dia pakai skill petanya, yang berkembang dari skill appraisal dan lensa kontaknya. Dia ngelihatnya, dan mikir kalau mereka harus mengikuti sungai. Tapi tiba-tiba, dia mendeteksi kehadiran seseorang. Dia sadar kalau ada beberapa manusia berjalan ke arah mereka, dan dia khawatir kalau itu mungkin anak-anak nakal. Tapi lega banget pas ternyata itu cuma anak-anak cok yang bodoh. Sementara itu, ketua kelas ngelihat Haruka ngobrol sama mereka,
dan memutuskan buat nyimak pembicaraan mereka. Haruka nanya ke anak-anak Chok, ngapain mereka di situ, dan mikir apakah mereka stalker yang mau ngecek cewek-cewek yang lagi tidur. Dia nanya apakah mereka juga tukang intip sambil jadi otot semua, tapi mereka langsung bantah sambil bilang kalau mereka nggak seperti itu. Salah satu dari mereka bilang kalau mereka bukan ke situ buat cewek-cewek, tapi buat dia. Haruka godain mereka dengan nanya, apakah mereka suka pergi ke pesta aneh, tapi mereka bilang kalau mereka nggak begitu. Setelah itu, Haruka tanya kenapa mereka sembunyi dari cewek-cewek. Dan mereka jawab kalau itu karena mereka udah nggak bisa percaya sama siapapun lagi. Mereka jelasin kalau ada skill yang jauh lebih berbahaya daripada skill puppetry dan mesmerize. Haruka mikir kalau mereka pasti ngomongin skill hijack, yang memungkinkan penggunanya buat mencuri skill dan kemampuan lain. Anak-anak cowok sekarang bener-bener panik. Anak-anak Chok bilang kalau anak-anak nakal nggak ngomong apa-apa tentang skill hijack. Jadi itu berarti mereka nggak punya skill itu. Tapi, itu juga berarti ada orang lain yang punya skill itu. Jadi mereka harus hati-hati sama semua orang. Setelah dengar ini, Haruka bilang kalau mereka pasti bodoh karena nggak nganggap kemungkinan kalau dia mungkin punya skill itu. Tapi, mereka malah senyum dan bilang kalau itu benar. Mereka bakal senang banget karena mereka tahu kalau Haruka bukan orang jahat. Mereka terus nanya apa dia beneran punya skill itu atau enggak. Dan Haruka kasih tahu mereka kalau dia nggak punya hijack. Tapi dia punya skill dominasi, yang kedengarannya lebih parah. Mereka bilang ke dia kalau selama dia punya semua skill aneh itu, mereka nggak perlu khawatir. Karena dia kemungkinan besar cuma bakal duduk sendirian tanpa nyakitin siapapun. Setelah itu, mereka bilang kalau mereka bakal waspada sama anak-anak nakal di hutan. Dan mereka sebenarnya cuma mau ngasih tahu Haruka tentang skill hijack biar dia bisa tetap aman. Mereka terus minta Haruka buat minta maaf ke cewek-cewek atas nama mereka karena nggak berani lawan anak-anak nakal sebelumnya. Dan mereka pergi. Haruka mengantar mereka dengan bilang supaya konsultasi sama para goblin kalau ada masalah lain kali. Karena mereka berdua sama-sama idiot, jadi pasti bakal cocok. Keesokan paginya, Haruka bilang ke semua orang buat nyiapin peralatan mereka, dan kemudian mereka pergi ke hutan buat cari beberapa ramuan sebelum pergi. Ketua kelas bilang ke dia kalau dia tahu tentang obrolannya sama anak-anak Chok semalam, dan dia minta maaf ke Haruka. Haruka sadar kalau ini tentang skill hijack, dan dia bilang kalau dia tahu kalau itu adalah milik ketua kelas. Ketua kelas bilang kalau dia minta anak-anak kutu buku buat merahasiakannya. Tapi Haruka bilang kalau itu udah jelas kelihatan, cuma anak-anak Chok yang terlalu bodoh buat menyadarinya. Dia bilang ke ketua kelas supaya nggak khawatir karena mereka semua percaya padanya dengan skill itu. Itu sebabnya anak-anak kutu buku nggak mencurinya dari dia, kayak yang mereka lakukan ke anak-anak nakal. Ini bikin ketua kelas senang banget, dan dia mulai meneteskan air mata. Haruka tunjukkan kalau dia udah sering nangis sejak datang ke dunia ini, tapi ketua kelas bilang kalau itu karena dia. Haruka panik dan bilang kalau itu tuduhan palsu lalu kabur. Namun saat dia pergi, ketua kelas bilang ke diri sendiri kalau itu karena dia membuatnya begitu bahagia. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan, dan Haruka memutuskan untuk jual jus buah segar di jalan buat bikin semua orang senang. Salah satu cewek bilang kalau dia nggak punya uang, tapi tertarik buat bayar dengan cara lain. Tapi ketua kelas marahin Haruka karena dia nggak mesum, dan dia berhenti jual jus, bikin cewek-cewek yang lain sedih karena nggak dapet jus. Mereka terus jalan lewat hutan, sampai Haruka melihat sungai. Dia bilang ke ketua kelas kalau di sini harusnya aman buat berkemah malam ini, dan bilang kalau dia mau maju duluan buat intai keadaan, lalu lari. Sambil lari, dia meningkatkan kekuatan fisiknya, dan pakai sihir berat buat bikin dirinya lebih ringan. Dari atas, dia dapat pemandangan hutan yang bagus, tapi terus dia sadar kalau dia nggak punya cara buat mendarat dengan selamat. Jadi dia jatuh ke tanah dengan pantat dan sisa HP tinggal satu. Haruka balik ke kemah dan dimarahin sama ketua kelas karena ceroboh. Haruka adalah orang yang cerdik, jadi dia coba memperbaiki keadaan dengan bilang kalau dia bawa buah segar buat bikin jus lagi. Besoknya mereka lanjut perjalanan keluar dari hutan, dan ketemu banyak hal baru di jalan. Mereka menemukan seorang gadis yang terpisah dari kelompok mereka, dan menikmati waktu bermain di sungai, bahkan sempat dikejar sama sekumpulan orc.
Tapi akhirnya mereka berhasil keluar dari hutan dan semua pada heboh senangnya. Haruka perhatiin kalau pandangannya terhalang sama bukit-bukit di daerah itu, dan dia melihat ada skill baru bernama Airwalk di layar statusnya. Dia pakai skill itu buat terbang agar bisa lihat lebih jelas sekeliling mereka, dan melihat sekelompok NPC dari dunia ini sedang diserang sama kawanan monster. Dia turun dan kasih tahu semuanya ke ketua kelas. Sebagai pemimpin yang baik, dia panik dan bilang mereka harus bantu. Tapi Haruka ingetin kalau nggak ada jaminan kalau para NPC itu sebenarnya orang baik. Nggak ada cara buat tahu apakah mereka akan menyakiti setelah mereka selamatkan dari monster. Dia usul buat terus jalan maju aja. Tapi ketua kelas bilang kalau dia bakal lawan kalau mereka coba sakiti teman-temannya. Dia benar-benar pengen bantu, jadi dia menatap Haruka dengan mata berkaca-kaca. Karena itu, Haruka bilang kalau dia akan pergi ke sana sendirian. Mereka terlalu jauh dan yang lainnya nggak bakal bisa sampai meski lari sekencang mungkin. Haruka lalu pakai lagi enhancement fisik dan sihir berat. Lalu dia gunakan sihir angin untuk meluncurkan dirinya ke udara. Kemudian, dia terus terbang menuju NPC dengan skill Airwalk-nya. Tapi, dia nge kalau ketua kelas menggantung di jubahnya dan dia tanya lagi ngapain dia. Ketua kelas bilang kalau dia kebawa sama sihir anginnya dan nyuruh Haruka lihat ke depan karena mereka hampir nabrak. Sayangnya, Haruka bilang kalau dia nggak tahu cara ngerem. Mereka berdua jatuh menimpa monster di dekat rombongan NPC dan akhirnya nyelamatin mereka dalam prosesnya. Haruka bangun dan pemimpin NPC ngenalin dirinya sebagai Opcur bersama rekannya Gatek. Mereka makasih karena udah selamatin mereka dan jelasin kalau pedagang diserang monster di jalur ini. Karena itu, mereka mutusin ambil quest dari guild petualang, berharap bisa dapat uang. Tapi, kalau pertarungannya berlanjut, mereka nggak bakal selamat sekarang. Setelah itu, mereka bungkus barang-barang mereka, dan Haruka nunggu cewek-cewek lainnya nyusul. Sambil nunggu, dia masak beberapa jamur semak miliknya, dan berbagi jamur itu dengan NPC. Mereka berterima kasih dan mengungkapkan bahwa jamur itu sebenarnya cukup berharga. Jamur itu memulihkan kekuatan mereka, dan Haruka jadi iri sama orang-orang tua di rombongan itu, karena bisa berpetualang bareng cewek-cewek keren. Saat itu, ketua kelas balik ke kesadarannya, dan menghentikan Haruka dari berubah jadi penjahat. Cewek-cewek lainnya akhirnya nyusul, dan mereka super excited lihat elf beneran. NPC-nya menunjukkan jalan ke sebuah kota bernama Omui, dan cewek-cewek mulai lari ke sana dengan semangat kayak anak TK. Di sisi lain, anak-anak nakal lagi nge-grind level di hutan. Mereka bilang udah saatnya mereka balas dendam ke cewek-cewek dan bebas ngelakuin apapun. Tapi anak kutu buku yang mereka culik nyaranin kalau sebaiknya mereka buka segel skill puppetry dan mesmerize dulu. Anak-anak nakal itu setuju dan mutusin buat ngejar kelompok kutu buku dulu. Pada saat yang sama, anak-anak jok ngeliatin mereka dari balik beberapa pohon dan jadi khawatir karena mereka mulai bergerak. Cewek-cewek itu lari dengan semangat melalui jalan-jalan kota sambil ngeliat semua hal keren yang ada di peradaban ini. Tapi ketua kelas ngingetin mereka kalau mereka nggak punya duit dan masih punya banyak banget yang harus dikerjain. Dia terus lari buat ngumpulin semua cewek, dan Haruka senyum karena sekarang dia udah berhasil bantu semua orang sampai ke kota. Harusnya mereka nggak butuh dia lagi. Dan itu berarti dia bisa balik ke gaya hidup penyendirinya yang tenang. Ketua kelas lumayan kesulitan buat bikin cewek-cewek itu tertib, jadi dia minta Haruka buat bantu dikit. Tapi, Haruka udah santai di bawah bayang-bayang karena tugasnya udah selesai. Dia agak kesal, dan walaupun dia ngerti kalau Haruka lega, akhirnya sampai di kota, masih banyak yang harus mereka lakuin. Dia meniup peluitnya buat ngedapetin perhatian semua cewek, dan setelah semua kumpul, dia jelasin rencana yang dia buat. Pertama, mereka semua bakal ke guild petualang, dan jual semua barang yang mereka kumpulin di perjalanan ke sini. Dan setelah itu, mereka bakal daftar di guild dan sewa kamar di penginapan buat malam ini. Sambil mereka ngelakuin itu, mereka juga bisa nanya kalau ada yang lihat Maritz lewat sini di waktu belakangan ini. Rencana ini sih oke, tapi cewek-cewek populer jadi tersinggung karena ketua kelas nganggep anak-anak nerd kayak misi sampingan yang nggak penting gitu. Ketua kelas minta maaf, tapi Haruka malah ngejek cewek-cewek populer itu karena mereka peduli banget sama anak-anak nerd. Selang beberapa waktu, rombongan mereka jalan ke guild petualang, dan tempatnya lebih seram dari yang Haruka kira.
Semua orang di dalam udah ngeliatin mereka dengan tatap sinis. Dan dia sebenarnya nggak pengen masuk. Tapi Over bilang kalau ketua guild pengen ketemu dia. Kayaknya sih ini berita buruk. Jadi Haruka bilang ke ketua kelas buat daftarin semua cewek-cewek itu. Sementara dia pergi lihat apa kemauan si ketua guild. Dia naik ke atas, di mana orang-orangnya lebih seram lagi dari yang di bawah. Jadi dia agak tegang. Dia nemuin Getek nunggu di ujung ruangan, dan dia ngantar Haruka masuk ke kantor ketua guild, di mana dia ketemu cowok seram ini. Tapi ternyata dia nggak perlu khawatir karena ketua guild cuma mau terima kasih, karena Haruka udah nolong Over dan temannya. Setelah itu Haruka turun lagi ke bawah dan dia notice ada kucing. Mata Haruka terpaku ke kucing itu, dan dia lihat ke meja konter. Dia menduga disitulah tempat jual batu sihir, jadi dia jalan ke sana sebagai petugas. Petugas konfirm kalau Haruka bisa jual batu sihirnya di sini, jadi Haruka menuang banyak batu dari tasnya. Batu-batunya ternyata banyak banget, sampai petugasnya minta Haruka berhenti dulu, karena meja dia udah penuh dengan pekerjaan 2 hari lembur. Petugasnya bilang ke Haruka buat balik besok aja, biar dia bisa nilai semua dulu. Haruka sih nggak masalah nunggu, toh cewek-cewek udah selesai daftar jadi petualang juga. Jadi Haruka juga harus buru-buru daftar. Dengan bangganya dia masuk ke ruang pendaftaran buat dinilai. Tapi setelah penilaian selesai, pekerja guild bilang kalau Haruka terlalu lemah untuk jadi petualang. Guildnya minta orang-orang minimal level 10 buat daftar, dan itu pun harus udah punya kelompok. Kalau Haruka pengen daftar jadi petualang sendirian, dia harus minimal level 20. Tapi sekarang dia baru level 9, dan skill penyendiri bikin dia nggak bisa masuk kelompok. Jadi dia bakal nganggur lama nih. Malam itu, ketua kelas mimpin semua orang ke penginapan yang guild udah siapin buat mereka. Tapi begitu mereka sampai di sana, Haruka langsung panik karena tempat ini mirip banget sama hotel cinta. Tapi tenang aja, ini bukan hotel cinta kok. Jadi mereka semua saling ucapin selamat malam dan masuk ke kamar masing-masing. Paginya mereka bangun dan ketemuan di kedai makan buat sarapan. Dan ketua kelas semangat kasih tahu kalau kota ini katanya aman banget. Jadi mereka bebas buat jalan-jalan keliling kota dan ngapain aja yang mereka mau. Cewek-cewek seneng banget, jadi mereka mulai bikin rencana buat belanja-belanja nanti. Karena kelihatannya, mereka bisa mengurus diri sendiri dari sini. Haruka rencana mau balik ke hutan, begitu dia dibayar untuk kristalnya. Ngomong-ngomong soal itu, setelah sarapan, Haruka pergi ke guild buat cek apakah penilaian batu sihirnya sudah selesai. Tapi pas dia sampai di sana, dia malah dapat permintaan maaf tulus karena mereka nggak punya uang cukup buat bayar Haruka sekaligus. Ketua guild juga keluar buat minta maaf langsung dan menawarkan untuk membayar Haruka dengan cara dicicil. Haruka bilang nggak masalah, dan ketua guild bersyukur banget karena Haruka bisa ngerti situasinya. Sementara itu, ketua guild kasih Haruka uang untuk batu sihir yang udah dinilai. Ada 8 juta era di tas itu, dan dari yang Haruka dan ketua kelas pelajari sejak sampai di Omui, nilai uang di sini hampir sama dengan di bumi. Jadi Haruka tiba-tiba jadi kaya. Bayarannya gede banget karena dia nyerahin lebih banyak batu peringkat F daripada yang pernah guild lihat. Dan dia juga ngalahin serigala hijau, jadi itu menambah bayarannya. Karena baru dapat kekayaan kecil, Haruka memutuskan mau belanja sedikit sebelum balik ke hutan. Dan Getek bilang, dia tahu tempat yang mungkin Haruka mau kunjungi. Haruka kirain dia diajak ke tempat dewasa, tapi ternyata mengecewakan. Getek cuma ngajak ke toko senjata yang kelihatannya kumuh. Tempat ini mengumpulkan peralatan khusus dari dungeon, dan karena Haruka kasusnya agak spesial, Getek merasa ini tempat yang baik buat Haruka dapatkan peralatannya. Meskipun tempatnya kelihatan meragukan, Getek jamin barang-barangnya di sini berkualitas tinggi. Haruka percaya sama kata-kata Getek, tapi dia masih pengen coba beberapa barang sebelum beli. Barang-barangnya memang kelihatan aneh, tapi efeknya luar biasa. Jadi Haruka habiskan seharian buat lihat-lihat dan beli sebanyak yang dia mampu. Terus tiba-tiba, dia lihat kalung yang kelihatan keren. Satu-satunya deskripsi dari skill appraisalnya adalah kalung itu fit 7. Kalau diingat-ingat, Haruka dapat pesan yang sama waktu dia coba menilai set penduduk desanya. Jadi dia tanya ke penjaga toko, apakah dia tahu maksud dari fit 7 itu. Penjaga toko jelasin kalau untuk kalung itu bisa menggabungkan efek dari hingga 7 item dan memungkinkan penggunanya buat pakai semua efek itu sekaligus. Kedengarannya berguna banget buat Haruka,
Dan kalau efek itu juga berlaku buat setnya, berarti dia bisa tumpuk lebih banyak efek ke dalam peralatannya. Dia mulai nyortir item-item untuk gabung efek terbaik, tapi tiba-tiba ketua kelas muncul dan marah-marah karena dia kelamaan di luar. Haruka baru sadar kalau dia udah lama di sini, tapi dia masih punya banyak yang pengen dicoba. Tapi pas pegang salah satu item, tiba-tiba itu bereaksi, dan sebelum dia sadar, semua barang di depannya gabung jadi satu. Penjaga tokonya wajar aja marah, karena Haruka belum bayar apapun. Padahal semua barang itu harganya lebih dari 10 juta. Haruka mulai panik karena dia nggak punya uang sebanyak itu. Jadi Getek memohon ke penjaga toko buat terima 8 juta milik Haruka aja. Besoknya, Haruka sedih banget karena dia baru aja buang semua uangnya dan sekarang dia jadi kere. Dia pengen keluar dan kumpulin kristal lagi. Tapi orang nggak boleh keluar kota buat berburu monster, kecuali mereka terdaftar jadi petualang. Dia udah coba nyelinap keluar bareng beberapa cewek, tapi ketahuan ketua kelas dan dia dimarahin lebih banyak lagi. Dia punya rencana sempurna buat keluar tanpa ketahuan ketua kelas. Jubah penduduk desanya udah digabung sama jubah tak terlihat. Jadi dengan ini, dia bisa keluar dari kota tanpa ketahuan. Dia diam-diam jalan melewati ketua kelas dan cewek-cewek, dan dia merasa agak bersalah ninggalin mereka tanpa ngomong apa-apa. Kalau sampai ketahuan, ketua kelas pasti bakal berusaha menghentikannya. Haruka berhasil lolos dari penginapan, dan begitu di luar, dia malah gegabah lepas jubah tak terlihatnya. Pas dia coba loncat melewati tembok, dia ketahuan sama beberapa cewek yang lagi di luar. Mereka nanya dia mau kemana, bikin Haruka kaget dan malah nggak sengaja nabrak aset keluarga ke tembok. Dia jatuh ke tanah dan marah-marah ke cewek-cewek itu karena ngagetin. Tapi mereka bilang cuma pengen tahu kenapa dia loncat-loncat tembok. Haruka sadar kalau cewek-cewek ini bagian dari kelompok atletik, tapi ada satu yang nggak kelihatan. Jadi dia pakai skill persepsinya buat cari tahu. Dan dengan terkejutnya, dia tahu kalau cewek itu mau telanjang di tengah jalan. Haruka dan cewek-cewek atletik buru-buru ke sana buat menghentikannya. Dan meskipun mereka berhasil sebelum dia benar-benar buka baju, rencana kabur Haruka jadi hancur. Besoknya, semua cewek mau keluar buat selesaikan misi guild, benemat, dan Haruka nanya apakah dia boleh ikut. Ketua kelas menolak karena Haruka aja nggak tertarik. Haruka merasa dia nggak dipercaya setelah dia coba kabur kemarin. Dia meyakinkan Haruka kalau mereka bakal cepat balik, dan Haruka bilang dia akan tunggu. Tapi begitu ketua kelas dan yang lainnya pergi, dia senyum-senyum sendiri, karena dia sebenarnya nggak berniat nunggu mereka. Dia udah belajar dari kesalahan kemarin, jadi kali ini dia tetap pakai jubah tak terlihatnya, dan tunggu sampai dia keluar dari gerbang kota sebelum melepasnya. Dia berhasil keluar kota, dan gak ada yang bisa menghentikannya untuk balik ke rumah di hutan. Saat dia lari, dia lihat ada beberapa bangunan hancur di kejauhan. Biasanya ini bakal jadi quest sampingan yang panjang, tapi Haruka cuma ingin cepat balik ke rumahnya, jadi dia abaikan aja. Dia juga lihat sekumpulan goblin, yang bisa jadi sumber pengalaman bagus kalau dia mau habiskan waktu buat habisi mereka. Tapi sekali lagi, dia cuma pengen balik ke hutan. Kali ini, pas dia lari, dia lihat sebuah kereta yang diserang perampok, dan ini susah diabaikan, terutama karena orang-orang di dalamnya minta tolong. Tapi akhirnya, dia mutusin buat abaikan dan terus jalan. Namun, saat dia coba pergi, para perampok malah menyerangnya. Jadi dia coba jelasin kalau dia nggak pengen terlibat. Para perampok tetap nggak mau pergi, jadi Haruka terpaksa bertindak dan dengan mudah memanggang mereka dengan satu mantra api. Tongkat yang Haruka pegang itu hasil dari gabungan item yang dia dapat, dan ternyata itu cukup kuat. Begitu para perampok bangkit lagi, Haruka sekali lagi mencoba bicara agar bisa menghindari perkelahian. Dia bilang ke mereka, mending mereka pergi aja kalau mereka tahu apa yang bagus buat mereka. Para perampok ngakuin kalau sihir Haruka hebat, tapi karena mereka pikir sihir adalah satu-satunya yang Haruka bisa, mereka semua mutusin buat nyerang dia dari dekat. Tapi Haruka dengan mudah menjatuhkan mereka dengan satu pukulan masing-masing. Para perampok nggak percaya mereka kalah sama seorang anak aja, jadi mereka nanya apa pekerjaan Haruka, yang mana itu bikin sakit hati karena dia masih nganggur. Para perampok memutuskan buat cek status Haruka, biar tahu apa yang mereka hadapi. Dan begitu mereka lihat Haruka cuma level 9, mereka pikir bisa mengalahkannya kalau pakai skill senjata mereka. Meski sejauh ini mereka udah kalah. Skill senjata hanya tersedia dari level 20,
Jadi Haruka nggak perlu terlalu khawatir. Tapi dari yang dia tahu, skill senjata memang kuat, jadi dia agak khawatir. Para perampok mulai pakai skill senjata mereka, tapi meskipun ini memang berbahaya, mereka terus teriak nama serangan sebelum memakainya. Jadi Haruka dengan mudah menghindari serangan mereka sampai mereka semua pingsan karena kelelahan. Tiba-tiba, dia lihat ada seorang cewek mendekatinya dari belakang. Dan ini hal terakhir yang dia inginkan, karena kelihatannya ini seperti quest sampingan yang nggak bisa dilewati. Nama cewek ini Mariel, dan dia berasal dari keluarga bangsawan. Jadi dia mau terima kasih ke Haruka karena sudah membantunya. Tapi setelah dipikir-pikir, Haruka awalnya coba mengabaikannya. Jadi dia ragu apakah harus berterima kasih. Meskipun niat awal Haruka begitu, Mariel tetap apresiasi karena Haruka akhirnya berhenti membantu, dan dia punya permintaan. Ayahnya adalah penguasa di sebuah kota tertentu, dan dia berharap Haruka mau menemaninya kembali ke kota karena dia takut dengan keamanannya. Haruka awalnya enggan, tapi Mariel menyebut sesuatu tentang memberi hadiah untuk bantuannya, jadi akhirnya dia setuju untuk pergi bersamanya. Sepanjang perjalanan, Mariel tanya Haruka dari mana dia berasal sebelum ketemu dengannya. Jadi Haruka mulai curhat tentang kota menyebalkan yang baru saja dia tinggalkan. Soalnya, guild di kota itu nggak punya cukup uang buat bayar dia. Mereka juga nggak mau daftarin dia jadi petualang, dan kota itu bahkan nggak kasih izin dia keluar tanpa surat izin. Waktu ini, Mariel mulai sadar kota mana yang Haruka bicarakan, dan dia malah nangis, karena dia nggak kepikiran kalau Haruka punya pandangan seburuk itu tentang kota yang ayahnya pimpin. Setelah lihat reaksinya, Haruka baru sadar kalau dia adalah putri dari Lord Omui, dan berarti kereta ini sebenarnya menuju kembali ke sana. Jadi, dia nyesal banget udah setuju buat mengawal Mariel. Sementara itu, di hutan, badut pelotot dan para berandalan bersiap untuk bertempur karena si badut pelotot nggak mau biarkan para berandalan berbuat jahat ke para cewek. Namun, pemimpin berandalan nggak ragu buat membunuh si badut pelotot kalau harus. Tapi saat dia angkat pedangnya, dia tiba-tiba ditusuk dari belakang. Kedua badut kekar dan anak-anak nakal itu kaget lihat apa yang terjadi. Tapi waktu teman-teman mereka coba balas dendam, yang maju duluan malah kena tusuk juga. Dua orang terakhir akhirnya putuskan buat serang bareng, biar peluang menang lebih besar. Tapi si penyerang misterius itu malah bisa kalahin mereka dengan mudah. Lihat kejadian itu, si badut kekar sadar kalau dia nggak bakal menang, jadi dia coba kabur. Tapi, si penyerang terlalu cepat buat kejar mereka. Tiba-tiba, dia muncul di depan mereka, dan mulai jalan mendekati mereka dengan tatapan seram. Di sisi lain, Haruka baru saja ditarik balik ke kota sama Mariel, padahal dia nggak mau datang. Tapi karena Mariel nangis, akhirnya dia ikut juga demi bikin dia senang. Pas sampai di rumah tuan, Mariel ninggalin Haruka sebentar, jadi Haruka iseng-iseng lihat-lihat sekitarnya. Rumahnya kelihatan bagus banget, tapi buat Haruka itu nggak penting, jadi dia langsung mau cabut lewat pintu depan. Tapi, sebelum sempat keluar, Mariel keburu balik, dan dia langsung marah lihat Haruka mau pergi. Padahal Mariel udah minta dengan jelas biar Haruka tunggu dia ganti baju. Mariel bilang biar dia tunggu sedikit lagi, soalnya dia masih ada sesuatu yang mau dilakukan buat balas budi. Haruka sebenarnya nggak mau nunggu, tapi karena Mariel terus maksa, dia nggak punya pilihan selain nurut. Awalnya sih dia agak malas untuk tetap di sana. Tapi begitu Mariel tunjukin hidangan besar yang udah dia siapin khusus buat Haruka, sikapnya langsung berubah total. Mariel sebenarnya melakukan ini sebagai tanda terima kasih ke Haruka. Tapi dia mulai kesal juga karena Haruka malah sibuk makan dan gak peduli sama dia. Sambil Haruka asik ngunyah makanan, Mariel minta salah satu pelayannya bawa sisa hadiah buat Haruka. Pelayannya muncul bawa kantong uang, dan walaupun Haruka sadar ada hadiah uang, dia kelihatan gak terlalu heboh. Sebagai bonus, Mariel juga ngeh kalau Haruka belum punya identitas di kota. Jadi dia inisiatif bikinin kartu ID khusus buat Haruka, yang bakal kasih izin dia keluar masuk kota kapanpun dia mau. Itu sebenarnya hadiah keren banget, tapi Haruka udah nggak terlalu peduli sejak dapat uangnya, dan malah lebih fokus sama dessert yang baru aja dihidangkan. Besoknya, ketua kelas dan anak-anak cewek lainnya mulai nanya-nanya ke Haruka soal apa yang terjadi tadi malam. Haruka cerita ke mereka kalau dia cuma dipanggil ke mansion tuan setempat, dan walaupun ketua kelas percaya dia nggak bohong, dia masih heran kenapa tuan kota sampai mau ketemu Haruka. Haruka memilih cerita seadanya, biar mereka nggak tahu kalau dia ketemu Mariel,
waktu nyoba kabur kemarin. Akhirnya, anak-anak cewek itu nggak tanya-tanya lagi dan memutuskan pergi buat menjalankan misi. Tapi sebelum berangkat, ketua kelas ingetin Haruka kalau dia nggak boleh keluar kota. Dan anehnya, Haruka kali ini terlihat nurut. Tapi, itu karena dia udah tahu kalau nggak ada yang bisa cegah dia buat pergi begitu anak-anak itu keluar kota. Dengan kartu ID khususnya, dia akhirnya bisa bebas keluar kota tanpa ribet. Tapi sebelum cabut, ada beberapa hal yang dia mau lakuin dulu. Dia pakai uangnya buat beli peralatan baru, makan makanan enak sebanyak mungkin, dan mulai nulis catatan buat ketua kelas biar nanti dia nggak marah pas tahu Haruka pergi. Di catatan itu, dia bilang kalau dia pergi ke hutan buat cek keadaan teman-teman gymnya. Walaupun dia tulis itu sebagai alasan, sebenarnya dia juga beneran khawatir sama mereka. Setelah siap, dia keluar kota dan tunjukin ID-nya, dan akhirnya dia diizinkan pergi. Kali ini, Haruka nggak mau lagi terganggu sama misi-misi sampingan yang nggak penting. Nggak lama, dia kembali ke hutan, dan senang banget lihat semuanya masih sama seperti saat dia pergi. Dia udah nggak sabar buat balik ke rumahnya. Tapi saat lagi nggak waspada, seekor orci mendadak muncul dari belakang, dan coba menghantam kepalanya. Untungnya, stats Haruka udah jauh lebih tinggi, jadi pukulan itu sama sekali nggak ngaruh. Dan dia langsung ngalahin os itu dengan sekali tebasan tongkatnya. Dia merasa aneh karena Oshi biasanya nggak muncul di sekitar sini, dan cuma ada di bagian hutan yang lebih dalam. Nggak cuma itu, Haruka juga nemu jejak darah manusia di dekat situ. Dia tahu darah itu pasti bukan dari para nerd, karena mereka terlalu kuat buat dikalahkan sama apapun di hutan. Jadi, dia menduga itu darah salah satu teman si badut kekar. Haruka mulai ikutin jejak darah itu, sampai akhirnya dia nemuin para badut kekar, terkapar penuh luka dan lebam di bawah pohon. Awalnya dia pikir mereka udah mati, tapi pas diperiksa lebih dekat, dia sadar mereka masih bernapas. Haruka langsung tuangin semua potion penyembuhan yang dia punya, buat nyelamatin mereka, sampai mereka semua kembali stabil. Setelah itu, dia coba cari cara buat bawa mereka keluar dari hutan, tapi ternyata susah banget. Lama-kelamaan, mereka mulai sadar dan bangun, lalu mulai ceritain semuanya ke Haruka. Awalnya Haruka pikir badut kekar ini diserang sama anak-anak nakal, tapi Haruka kaget banget pas dengar kabar kalau semua berandalan itu ternyata udah mati. Dia langsung nanya, apakah para nerd juga jadi target? Tapi para badut kekar nggak tahu pasti. Kayaknya nggak, karena para nerd itu udah pergi dari hutan sejak lama. Dari tatapannya, para badut kekar tahu kalau Haruka berencana buat ngejar pelaku pembunuhan ini. Jadi mereka kasih peringatan kalau Tanaka sekarang udah jadi kuat banget. Bahkan mereka kalah dalam hitungan detik waktu lawan dia. Dan, dia berhasil nyuri semua senjata overpowered mereka. Jadi sekarang dia jauh lebih kuat. Mereka menduga kalau Tanaka udah rencanain semua ini dari awal, sejak kelas mereka pertama kali dipindahin ke dunia ini. Para badut kekar juga nggak yakin mereka bisa ngalahin Tanaka, tapi mereka tahu siapa target Tanaka berikutnya. Dari semua murid yang masih hidup, target paling mungkin adalah ketua kelas, karena dia punya skill perampas. Haruka juga mikir mungkin aja Tanaka bakal kejar ketua kelas buat skill itu. Tapi yang tahu soal skill perampas itu cuma ketua kelas, para nerd, dan Haruka sendiri. Jadi, dia mulai bertanya-tanya gimana info soal skill itu bisa bocor. Para badut kekar bilang mereka baru bisa menebak setelah melihat Tanaka terus-terusan nanya keberadaan ketua kelas. Dan waktu mereka nggak bisa kasih info yang Tanaka inginkan, dia langsung hajar mereka sampai nyaris mati. Mereka nggak mau cari ketua kelas, karena itu bakal bahaya buat dia. Jadi mereka pilih datang ke area sekitar rumah Haruka, dengan harapan dia bakal nemuin mereka sebelum terlambat. Dengan kekuatan Haruka, mereka yakin bisa menang kalau bertarung bareng. Tapi Haruka sendiri nggak yakin apakah dia mau terlibat dalam pertarungan kayak gini dari awal. Dia sebenarnya pengen banget menghindari misi-misi sampingan, tapi kalau ketua kelas jadi target, mau nggak mau dia harus menghentikannya. Walau begitu, dia bilang ke anak-anak gym kalau ini adalah pertarungan yang mau dia jalani sendirian. Anak-anak gym coba ngebujuk dia buat nggak bertarung sendirian, karena itu super berisiko. Tapi pas mereka lihat sorot mata Haruka, mereka sadar kalau dia serius, jadi mereka setuju buat membiarkan Haruka jalan sendiri. Haruka pun kasih saran supaya mereka balik ke kota dan ketemu anak-anak cewek lainnya. Dan kalau mereka sampai sana, sebaiknya mereka minta maaf ke ketua kelas, karena udah meninggalkan kelompok mereka sebelumnya.
Waktu anak-anak Jim pergi, Haruka berpikir dalam hati kalau mungkin sebenarnya bakal lebih menguntungkan kalau mereka ikut bertarung bersamanya. Haruka nggak mau ambil risiko dengan ngajak mereka semua bertarung bareng, karena kalau Tanaka berhasil mengalahkan mereka, nggak bakal ada yang bisa kasih peringatan ke anak-anak cewek lainnya. Jadi pilihan paling aman adalah dia yang hadapi ini sendirian dan memastikan dirinya siap untuk pertarungan saat akhirnya bertemu Tanaka. Sementara itu, di desa, ketua kelas mulai khawatir banget setelah tahu kalau Haruka udah pergi dari kota. Anak-anak cewek lain coba menenangkannya, bilang kalau nggak ada yang perlu dikhawatirin, karena Haruka pasti bakal balik. Di tengah hutan, Haruka terus mikirin rencana buat ngadepin Tanaka. Anak-anak Jim udah kasih info kalau Tanaka punya skill senjata yang sangat kuat. Bahkan skill senjata bandit kelas teri aja bisa bikin merinding. Tapi ada satu hal yang Haruka pelajari setelah menghadapi mereka. Itu nggak bisa dihentikan. Jadi, kalau Tanaka mencoba pakai skill senjata, Haruka harus bisa manfaatin kelemahan itu. Untuk bisa melakukannya, Haruka ngerasa dia perlu skill baru. Tapi itu berarti dia harus naik level dulu. Pas lagi mikirin itu, dia tiba-tiba lihat sekumpulan goblin yang tertarik sama bau darah anak-anak Jim. Goblin-goblin ini levelnya cukup tinggi, jadi Haruka memutuskan untuk membasmi mereka semua buat nambahin pengalaman. Dia ajak mereka sampai ke puncak gunung, dan habisin semuanya untuk ngejar level. Tapi sayangnya, setelah semua usaha itu, dia tetap nggak berhasil naik level. Haruka berharap dia bisa lawan sesuatu yang lebih kuat, biar bisa dapat lebih banyak poin pengalaman. Dan tepat di saat itu, muncul si Goblin King. Tanpa ragu, dia langsung siap buat ngalahin monster ini. Goblin King punya serangan yang kuat dan cepat banget. Sampai-sampai Haruka harus lompat menghindar di detik terakhir. Satu pukulan aja bisa fatal. Dan Haruka nggak punya waktu buat balas serangan tanpa kena hajar balik. Jadi dia terpaksa cari strategi baru. Haruka akhirnya pakai skill ward-nya buat menggabungkan beberapa skill lain jadi skill baru. Dengan skill kombinasi ini, dia berhasil melesat melewati Goblin King dan menumbangkannya dalam sekejap. Haruka senang banget idenya buat gabung skill-skillnya berhasil dengan baik. Tapi, belum lama dia merayakan kemenangannya, tiba-tiba dia merasakan kehadiran yang menakutkan di belakangnya. Terpaksa dia mundur dan bersiap buat pertarungan baru. Monster yang muncul ini lebih gila lagi, yaitu Goblin Emperor, level 50, sementara Haruka masih level 9. Jadi dia tahu nggak mungkin dia bisa menang kalau lawan secara langsung. Satu-satunya harapannya adalah mencoba skill kombinasi lagi. Dia langsung aktifkan skill itu dan melesat menyerang Goblin Emperor. Begitu Haruka berada dalam jangkauan, dia menyerang Goblin Emperor, tapi skill spesialnya nggak berefek sama sekali. Goblin Emperor itu bangkit lagi, seolah-olah nggak terjadi apa-apa, dan langsung menyerang Haruka dengan kecepatan luar biasa. Serangannya jelas pakai skill senjata karena terlalu kuat. Jadi Haruka mulai cari celah di antara serangan itu buat balas menyerang. Saat akhirnya dia nemuin celah, dia berhasil meninju Goblin Emperor tepat di dadanya. Membuat monster itu terpental ke belakang. Tapi, meskipun dia udah ngasih damage yang lumayan, Goblin Emperor malah mulai menyembuhkan dirinya sendiri. Haruka sadar kalau serangan biasa nggak bakal cukup di pertarungan ini. Jadi dia mikir buat nyiptain lagi skill kombinasi yang baru. Tapi belum sempat dia bereaksi, Goblin Emperor udah lebih dulu pakai salah satu skill senjatanya dan melancarkan tebasan-tebasan kuat ke arah Haruka. Haruka hampir nggak bisa nahan serangan itu, dan dengan cedera yang terus bertambah, peluang menangnya makin kecil. Meski begitu, dia nggak mau menyerah. Dia harus lanjut kalau mau jadi cukup kuat untuk melindungi teman-temannya. Haruka bangkit lagi dan menyerang Goblin Emperor dalam upaya terakhir buat ngalahin monster ini. Sampai akhirnya pagi tiba, Haruka berdiri terengah-engah, dalam keadaan syok, tapi dia adalah yang terakhir bertahan. Berkat usahanya, dia berhasil naik 2 level. Setelah naik level jadi 11, Haruka kembali ke rumahnya buat ngecek statusnya. Sesuai yang dia duga, level barunya ngasih dia beberapa skill baru. Tapi dia masih ragu apakah itu cukup buat ngalahin Tanaka di pertarungan. Meskipun begitu, dengan skill yang dia buat, dia bisa menyerang dalam sekejap untuk memanfaatkan skill senjata. Jadi dia cuma bisa berharap semuanya berjalan sesuai rencananya. Malam itu, di luar rumah Haruka, Tanaka muncul dan Haruka udah menunggunya. Haruka ingat dulu Tanaka dibully sama badut kekar waktu mereka baru sampai di sini. Tapi ternyata, Tanaka cuma berpura-pura agar bisa membalas dendam di akhir.
Saat Tanaka dan Haruka bersiap untuk berhadapan, para gadis baru aja kembali ke Omui setelah seharian berpetualang. Saat mereka jalan kembali, mereka lihat ada beberapa cowok duduk di luar tembok. Begitu mereka mendekat, mereka sadar itu adalah badut kekar, dan mereka senang melihat mereka. Tapi juga sangat khawatir karena kondisi badut kekar cukup parah. Ketua kelas ingat bahwa Haruka bilang mau ngecek badut kekar di catatannya. Jadi dia tanya ke mereka, apakah mereka tahu di mana Haruka. Mereka bilang kalau Haruka sekarang lagi berjuang di hutan buat melindungi mereka semua. Di dalam hutan, Tanaka kecewa karena tahu Haruka adalah satu-satunya yang ada di sini. Dia berharap bisa bertemu dengan ketua kelas. Dia bahkan sudah repot-repot bikin masalah dengan para berandalan supaya kelas terpecah. Haruka menyadari bahwa Tanaka ada di balik semua ini, dan niatnya adalah untuk membunuh sebanyak mungkin orang demi mendapatkan apa yang dia mau. Tapi Tanaka nggak menganggap Haruka sebagai ancaman, jadi dia memutuskan untuk mengabaikan Haruka dan mencari ketua kelas supaya bisa mencuri skill perampasnya. Meskipun dia tidak begitu suka dengan teman sekelasnya, Haruka tetap ingin melindungi mereka. Jadi dia mengangkat tongkatnya ke leher Tanaka dan bilang, "Kau tidak akan lewat." Tanaka merasa kesal karena orang biasa seperti Haruka menghalangi jalannya, tapi dia juga sangat siap untuk membunuh Haruka jika itu berarti rencananya tidak terganggu. Tanaka menciptakan gelombang kejut dan langsung meluncur ke arah Haruka. Haruka refleks langsung angkat tangan buat pertahanan diri. Sebelum keluar dari ruangan putih itu, Tanaka udah ngecek skill board, dan di sana cuma tersisa skill-skill yang nggak berguna. Jadi, walaupun dia nggak tahu pasti skill apa aja yang Haruka punya, Tanaka yakin banget dia lebih unggul dari Haruka. Tanaka lalu pakai magic buat manggil dan ngelempar beberapa batu ke arah Haruka. Haruka berusaha buat pertahanin diri lagi, tapi Tanaka langsung pakai skill metal buat ngebekuin gerakan Haruka, bikin dia nggak bisa bergerak selama beberapa detik. Haruka hampir aja kena hajar sama batu-batu itu. Untungnya dia berhasil ngelak. Meskipun dia masih bisa gerak, tapi jadi jauh lebih lambat gara-gara efek skill Tanaka ini. Tanaka pun memanfaatkan momen itu buat munculin duri-duri kristal di bawah Haruka. Haruka masih bisa ngelak sana sini, tapi dia nggak akan kuat terus-terusan gini. Tanaka ngasih pujian buat Haruka yang udah bisa bertahan sejauh ini. Tapi sebelum dia benar-benar menghabisi Haruka, Tanaka mau tanya satu hal. Dia penasaran, kapan Haruka pertama kali mulai curiga kalau dia ada maksud nggak baik. Haruka jawab, kalau dari awal dia udah curiga, soalnya pasti ada alasan kenapa Tanaka dulu sering banget nongkrong sama anak-anak nakal. Tanaka kagum banget sama insting Haruka yang ternyata tepat sasaran, tapi sekarang giliran Haruka yang punya pertanyaan. Dia pengen tahu, kapan tepatnya Tanaka mulai nyusun rencana jahatnya itu. Tanaka dengan bangganya bilang kalau dia udah rencanain ini dari awal banget. Memang sempet bikin frustasi waktu tahu kalau skill hijack malah jatuh ke tangan ketua kelas, bukan dia. Tapi begitu dia dapat skill metal, yang bisa ganggu gerakan orang lain sampai batas tertentu, dia tahu kalau dia masih bisa menang selama mainnya cerdik. Saat itu juga, Tanaka pakai akar sihir buat ngeikat Haruka ke tanah. Dan sementara Haruka nggak bisa bergerak, Tanaka meluncurkan bola api raksasa buat membakar Haruka sampai jadi abu. Tanaka yakin banget kalau serangan ini bakal cukup buat ngalahin Haruka. Tapi tiba-tiba, Haruka muncul lagi tanpa luka sedikit pun setelah ngeredam semua sihirnya. Haruka sendiri nggak yakin 100% ini bakal berhasil. Tapi ternyata, dia bersyukur juga udah gabungin tanaman penyerap sihir ke tongkatnya. Saat Tanaka masih terdiam kaget, Haruka nggak mau buang waktu dan langsung maju menyerang. Tapi, sebelum Haruka sempat mendaratkan pukulan yang menentukan, Tanaka memanggil pedang buat menangkis serangannya. Memang, Tanaka sempat terkejut waktu Haruka berhasil memblokir sihir apinya, tapi sihir bukan satu-satunya cara dia menyerang. Dia punya begitu banyak senjata di tangannya, sampai bingung mau pilih yang mana buat ngalahin Haruka. Akhirnya, demi seru-seruan, dia memutuskan buat pakai semuanya sekaligus, dan mulai menembak Haruka dari segala arah, sambil maju menyerang. Haruka mencoba sebisa mungkin bertahan, tapi dengan pola serangan yang terus berubah-ubah, dia jadi susah ngikutin gerakan Tanaka. Sampai akhirnya, Haruka lengah, dan terkena serangan yang bikin dia jatuh terpental ke semak-semak. Begitu dia berhasil berdiri lagi, Tanaka sudah melancarkan tebasan kuat yang membuat Haruka terlempar jauh di lantai hutan. Haruka masih selamat dari tebasan itu, tapi dia terengah-engah dan kesulitan buat bangkit lagi.
Tanaka cepat-cepat menyusul dan berdiri di atas tubuh Haruka dengan senyum angkuh. Haruka, walaupun gak mau ngaku, ngerasa kalau dirinya udah kayak matang di oven. Tanaka punya terlalu banyak pola serangan yang susah diprediksi, dan lagi, dia pakai banyak skill yang berbeda-beda. Haruka pun berasumsi bahwa Tanaka pasti udah pakai skill copycat buat nyontek semua skill teman-teman mereka. Tanaka agak kaget, Haruka bisa nebak secepat itu, dan saat dia ngakuinya, Haruka langsung sadar bahwa target berikutnya pasti si ketua kelas. Karena Tanaka mau copy skill hijacknya buat mencuri semua skill aslinya. Begitu dia ngumpulin semua skill keren, dia bakal jadi orang paling overpowered di dunia ini. Tanaka lalu mulai menyerang Haruka lagi. Kali ini pakai sabit yang gede, dan pukulannya bikin Haruka terpental ke belakang. Haruka nggak akan bisa tahan lebih lama lagi kalau terus-terusan kena serangan kayak gini. Jadi dia coba nyerang balik, berharap bisa ngejebak Tanaka. Tapi saat dia menghantam, ternyata itu cuma trik ilusi dari Tanaka buat ngecoh dia. Melihat semua serangannya nggak mempan, Haruka kelihatan seolah menyerah dan berdiri diam saat Tanaka maju lagi dengan pedang. Tapi pas Tanaka hampir nyerang, Haruka tiba-tiba berkata, "Bercanda!" dan menghindar sambil bisikin di telinga Tanaka kalau dia udah tahu rahasianya. Tanaka sekarang nggak bisa semudah itu kena Haruka lagi. Haruka mulai jelasin kalau dia sengaja biarin Tanaka ngeluarin semua jurus yang dia punya buat nyari kelemahannya. Dan selama Tanaka sibuk nyerang, Haruka ngeliat kalau Tanaka nggak pernah pakai skill yang sama lebih dari 2 kali. Dari situ, Haruka langsung nyimpulin kalau pasti ada batasan jumlah skill yang bisa dipakai Tanaka sebelum kehabisan. Jadi kalau Haruka terus ngelak cukup lama, lama-lama Tanaka bakal kehabisan skill. Tanaka agak panik, Haruka bisa nebak kelemahannya, tapi dia masih ngerasa yakin bisa ngalahin Haruka sebelum skillnya habis. Tapi begitu dia coba nyerang, Haruka dengan mudah loncat ke atasnya dan langsung counter attack. Haruka udah mulai terbiasa dengan kecepatan Tanaka. Jadi nggak peduli berapa banyak skill yang Tanaka coba pakai, Haruka udah nggak akan gampang dikagetin lagi. Haruka pun langsung nge-charge ke Tanaka. Siap buat ngelancarin pukulan akhir, selagi Tanaka masih bingung. Tapi, tiba-tiba Tanaka nembakin sinar laser ke arahnya, bikin Haruka terpaksa mundur buat ngindarin serangan mendadak itu. Meskipun Haruka udah tahu kelemahan rahasia Tanaka, dia masih tetap overpowered banget, jadi sama sekali nggak boleh diremehkan. Tanaka mulai kelihatan kelelahan, tapi dia tetap berdiri lagi dan teriak kalau dia nggak akan pernah ngalah sama orang kayak Haruka. Dia mungkin lagi ada di posisi yang sulit sekarang, tapi dia masih punya satu trik lagi di tangan. Tanaka mulai bergerak cepat dan nggak terduga di sekitar hutan, bikin Haruka kewalahan ngikutin gerakannya. Gerakannya susah banget ditebak, sampai Haruka mulai ketinggalan. Begitu Haruka akhirnya bisa nyadar yang Tanaka coba lakukan, ternyata udah terlambat. Tanaka udah ngeluarin dash skill ke arah Haruka, dan begitu efeknya kena, Haruka langsung jatuh ke tanah. Tanaka pun ketawa puas di atas tubuh Haruka, karena akhirnya dia menang juga. Tanaka mengakui, Haruka udah bikin dia ngabisin hampir semua skill simpanannya, tapi dia nggak peduli. Karena setelah dia habisi teman-teman sekelasnya dan dapat skill hijack, dia bisa punya skill permanen sebanyak yang dia mau. Setelah itu, dia tendang kepala Haruka dan mulai jalan pergi. Tapi waktu dia lagi melangkah pergi, Haruka tiba-tiba ngomong dan bilang kalau nginjak kepala orang itu nggak sopan. Tanpa banyak omong, Haruka langsung balas nginjak kepala Tanaka tanpa rasa bersalah. Tanaka nggak percaya Haruka masih hidup, karena death skill punya tingkat keberhasilan 100% buat orang yang levelnya di atas 11. Tapi ternyata Haruka punya skill yang bikin dia kebal terhadap efek status negatif. Dan waktu pertama kali dia masuk sini, dia dapat 2 kali angka N pas ngeluarin stat keberuntungannya. Jadi luck statnya udah maksimal banget. Mungkin itu yang bikin efek death skill nggak mempan ke dia. Haruka cuma pura-pura jatuh ke tanah buat efek dramatis, karena dia pikir itu bakal lucu. Tapi Tanaka jelas nggak ngerasa ini lucu sama sekali, dan malah nanya gimana caranya Haruka bisa gerak sejak awal, padahal dia udah pakai skill metal buat nge-restrict gerakan Haruka dari awal pertarungan. Haruka ngaku kalau skill metal itu emang bikin ribet, dan kenyataannya, Haruka memang nggak bisa gerakin tubuhnya sama sekali sejak Tanaka pakai skill itu ke dia. Tapi untungnya, Haruka punya skill boneka, jadi dia pakai itu buat ngontrol tubuhnya dari luar selama ini. Semua skill yang Haruka punya mungkin kelihatan nggak guna dari luar,
Tapi kalau udah ada di tangan dia, skill-skill itu jadi kekuatan yang gila banget. Tanaka masih nggak terima kalau dia kalah sama orang yang cuma pakai jebakan. Jadi, dia mulai menyerang Haruka dengan tebasan yang sembarangan dan nggak teratur. Tapi Haruka dengan mudah menepis semua tebasan Tanaka, dan memperingatkan kalau Tanaka bakal kehabisan skill kalau terus-terusan begini. Tanaka tetap ngayal dan coba nyerang Haruka lagi dengan tebasan dari atas. Tapi seperti yang udah diprediksi, Haruka sama sekali nggak terluka dan malah bilang ke Tanaka kalau masa kekuasaannya udah berakhir. Tanaka nggak ngerti gimana bisa hal ini terjadi pada jenius kayak dia. Padahal dia udah ngitung semuanya dengan sempurna buat memastikan kalau dia bakal menang. Bagi Tanaka, 1+1 pasti selalu sama dengan 2. Jadi menurut perhitungannya, Haruka seharusnya nggak pernah bisa jadi sekuat ini. Haruka cuma ketawa dan bilang kalau cara pikir Tanaka itu terlalu polos. Oke, matematika mungkin masuk akal waktu mereka masih di bumi, tapi di dunia ini, hukum fisika udah nggak berlaku lagi. Tanaka emang selalu jadi jenius waktu di sekolah. Jadi dia sering banget ngerasa bosan dan dikelilingi sama teman-teman sekelas yang menurut dia bodoh. Dia pernah berharap ada cara buat ngakhirin kehidupan sekolahnya yang monoton. Dan doanya dijawab waktu sesi kelas dipanggil ke dunia ini. Begitu dia ngeliat skill boot, dia langsung hitung-hitungan buat cari tahu gimana caranya biar hidup barunya di sini bisa jadi paling seru. Tanaka akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa dia harus ngebunuh semua teman sekelasnya dan ngambil skill mereka buat dirinya sendiri. Biarpun itu bikin dia kelihatan kayak psikopat, dia nggak akan biarin orang biasa kayak Haruka ngerusak rencananya. Tanaka terus menyerang pakai sisa skill yang dia punya. Tapi sekarang udah jelas dia mulai kehabisan opsi. Jadi Haruka berpikir dia bisa manfaatin kesempatan ini buat akhirnya ngalahin Tanaka. Tapi, pas Haruka mau ngelancarin serangan penentu, tiba-tiba sebuah pedang menusuk bahunya dari belakang. Tanaka ternyata bisa ngendaliin senjata dari jarak jauh juga. Dengan Haruka yang sekarang berdarah dan jatuh berlutut, Tanaka mulai menyerang tanpa henti pakai pedang itu, sambil mengklaim kalau kemenangan akhirnya ada di tangannya. Tapi si Haruka nggak kehabisan akal. Dia balas dengan menampar Tanaka pakai tongkatnya dan berhasil ngedorong Tanaka menjauh. Memang, Tanaka udah bikin rencana super rumit buat memastikan kemenangannya, tapi itu satu-satunya keunggulan dia. Skill kopinya emang overpowered dari awal, jadi dia nggak pernah perlu usaha buat belajar adaptasi kayak yang Haruka lakuin, dan itulah kenapa dia bakal kalah. Tanaka putus asa nyoba nusuk Haruka lagi pakai skill pedangnya, tapi Haruka udah selangkah lebih maju. Haruka balas serangan Tanaka dengan skill buatan yang dia miliki, geretakin strategi Tanaka. Dengan itu, Tanaka akhirnya terluka parah dan jatuh tewas. Walaupun Haruka menang dalam pertarungan ini, dia tetap terluka parah selama prosesnya. Dan semua rasa sakit itu langsung datang begitu dia sedikit aja santai. Ditambah lagi, semua skill yang dia pakai sepanjang pertempuran bikin dia kehabisan tenaga total. Jadi dia udah hampir pingsan. Tapi, sebelum dia jatuh ke tanah, Haruka ditangkap sama para nerd. Dia senang banget melihat mereka. Tapi juga berharap mereka muncul lebih awal supaya bisa bantuin dia waktu lagi bertarung. Mungkin mereka ketinggalan semua pertempuran, tapi mereka datang buat bantuin sekarang. Haruka bersyukur banget, tapi dia penasaran juga gimana mereka tahu kalau dia ada di sini. Mereka jelasin kalau ketua kelas nemuin mereka pas lagi keluar dari dungeon, terus dia ceritain soal pertempuran yang Haruka hadapi. Dan mereka nggak bisa cuma diam aja ngelihat Haruka berjuang sendirian. Jadi mereka langsung cabut ke hutan buat bantuin. Akhirnya, mereka semua berhasil kembali ke kota, dan semua cewek-cewek berdiri di gerbang buat nyambut Haruka. Mereka semua khawatir banget sama Haruka, dan bilang kalau mereka udah siapin pesta buat menghormatinya. Tapi perhatian yang dia dapat malah bikin Haruka merasa canggung banget. Tiba-tiba, ketua dari para anak gym keluar untuk menemui Haruka. Tapi sebagai sesama bro, dia nggak perlu ngomong apa-apa. Langsung aja ngedap Haruka buat ngerayain kemenangannya. Setelah itu selesai, para cewek-cewek nyaranin buat balik ke penginapan karena kamar mandinya udah siap, dan mereka semua butuh banget buat bersih-bersih. Jadi, mereka langsung seret Haruka ke sana. Sementara itu, cewek-cewek populer yang tertinggal akhirnya minta maaf sama para nerd seperti yang udah lama mereka rencanain. Para nerd kaget banget karena nggak nyangka bakal denger permintaan maaf dari mereka. Tapi,
Cewek-cewek itu akhirnya sadar kalau mereka salah banget ngelakuin hal itu ke para Ned. Dan mereka benar-benar berterima kasih atas segala yang lu dilakukan buat grup. Kayaknya semua cerita udah selesai dengan baik, jadi Haruka pikir nggak ada alasan buat dia tetap di sini. Jadi dia mulai nyelinap pergi buat kembali ke kehidupannya di hutan. Tapi sebelum dia sempat pergi, ketua kelas lihat dia dan nanya dia mau kemana. Dia udah khawatir banget kalau Haruka bakal mati karena pertarungan itu. Dan sekarang, dia baru balik, malah mau pergi lagi. Haruka minta maaf, dan ketua kelas bilang nggak masalah, asal Haruka nggak coba ninggalin mereka lagi. Dan kali ini, Haruka yang bakal jadi pusat perhatian semua cewek, jadi nggak mungkin dia bisa kabur lagi. Keesokan harinya, Haruka bangun setelah dapat mimpi aneh dan turun ke bawah. Di situ dia ketemu sama geng kutu buku. Dari kelihatannya, mereka mau ke dungeon lagi hari ini, dan Haruka merasa penasaran, karena akhir-akhir ini mereka sering banget pergi ke dungeon. Ternyata, geng nerd ini lagi nyari item langka yang cuma bisa didapat di dungeon, makanya mereka sibuk banget akhir-akhir ini. Haruka tanya ke mereka, barangnya buat apa sih? Ternyata, barang itu bisa bikin mereka punya harem sendiri. Geng nerd ini udah hampir sebulan di sini, tapi belum ada cewek kece yang deketin mereka. Jadi mereka mau pakai harem bay buat ngatasin itu. Mereka berangkat untuk petualangan mereka, dan meskipun harem bay kedengarannya keren banget, Haruka nggak butuh itu, soalnya dia cuma pengen balik hidup sendiri aja. Sayangnya, ada satu orang yang ganggu jalanannya, dan orang itu kayaknya marah banget. Haruka langsung berhenti dan nanya ke ketua kelas kenapa dia marah. Kemarin dia udah kena semprot semua cewek, tapi ketua kelas belum sempat marahin dia secara pribadi. Dia mulai teriak ke Haruka karena melakukan hal berbahaya, dan gak ngajak dia. Padahal dari awal dia sendiri yang jadi targetnya Tanaka. Haruka cuma minta maaf, biar cepat kelar masalahnya dan janji bakal kasih tahu lain kali kalau dia mau nekat lagi. Ketua kelas kelihatan puas setelah itu. Lalu dia berbalik pergi, dan Haruka tergeletak bingung. Gimana bisa sampai kayak gini? Kalau dia nggak segera cari solusi, dia nggak bakal bisa balik ke gaya hidup penyendiri di hutan. Tapi tiba-tiba, dia punya ide cemerlang. Kalau semua cewek kena harem braid, mereka bakal terlalu suka sama dia buat marah-marah lagi. Kalau mereka nggak marah, Haruka bisa bebas pergi. Jadi, dia udah mutusin bakal ke dungeon hari ini. Sementara itu, di rumah sang penguasa, Mariel sedikit khawatir karena ayahnya terlalu banyak kerja akhir-akhir ini. Dia coba bikin ayahnya santai sedikit dengan teh, tapi ayahnya belum bisa rileks karena ada banyak laporan monster di sekitar yang bikin aktivitas dagang turun di seluruh kota. Sebagai penguasa, dia harus melakukan sesuatu. Tiba-tiba, ada seorang penjaga masuk ruangan dengan kabar buruk. Ada gerombolan monster mendadak muncul dekat dungeon. Kebetulan, Haruka juga ketemu sama gerombolan monster ini. Meskipun dia nggak nyangka bakal harus bertarung sebelum sampai di dungeon, dia selalu siap buat pemanasan kecil. Tentu aja, Mariel nggak tahu kalau Haruka udah berhadapan dengan tahan para monster ini. Jadi dia buru-buru ke guild dengan panik dan ngasih tahu guild master bahwa ada gerombolan orcs besar menuju ke sini. Dan kalau nggak ada yang dilakukan, pasti bakal menghancurkan seluruh kota. Mendengar itu, seluruh anggota guild langsung beraksi. Ketua kelas yang kebetulan ada di sana juga menawarkan bantuan untuk membela kota. Jadi dia buru-buru kumpulin teman-temannya. Saat itulah dia sadar kalau Haruka nggak ada di tempat. Sementara Haruka menyerbu gerombolan monster, dia sedikit kaget lihat jumlahnya yang banyak, bahkan ada Raja Orsi juga. Tapi itu nggak ngaruh buat dia, karena dia masih bisa menaklukkan mereka semua dalam sekali serang. Saat para petualang di kota berkumpul di gerbang, siap-siap untuk pertarungan hebat. Semua monster yang menuju ke arah mereka ternyata sudah dikalahkan sama Haruka. Dia baru aja selesai mengalahkan Raja Orc dari muka bumi. Setelah beras, dia sempat berpikir karena aneh juga semua orcs ini muncul sekaligus. Tapi dia nggak begitu peduli, jadi dia memutuskan buat nggak mikirin itu dan lanjut menuju dungeon. Akhirnya, dia menemukan bangunan dungeon dan menyelinap melewati penjaga biar bisa masuk tanpa berinteraksi sama manusia. Begitu di dalam, Haruka terkesima sama betapa detailnya interior dungeon ini. Tapi dia nggak bisa tergoda karena ada misi penting yang harus dia selesaikan. Dia mulai nyari benda haram itu, walaupun dia nggak tahu bentuknya kayak apa. Jadi dia cuma berkeliaran nggak tentu arah sampai nemu peti harta di tengah lorong. Dia super semangat dan buka peti itu, berharap nemu barang-barang keren,
Tapi malah kecewa setelah pakai skill appraisalnya untuk cek statistik. Ternyata semua isinya barang rongsokan. Dia terus nyari peti harta yang berada di tengah lorong, tapi nggak nemuin apa-apa lagi. Dia terus menjelajahi dungeon dan menemukan lebih banyak barang, tapi semuanya cuma barang rongsokan juga. Akhirnya, Haruka menyerah untuk menemukan benda itu sendiri, dan memutuskan untuk tanya ke pedagang aneh itu kalau sudah balik ke kota. Di kota, semua orang udah berdiri di gerbang selama berjam-jam nunggu serangan orc, dan mereka mulai berpikir kalau Mariel mungkin bohong. Tapi tiba-tiba, mereka lihat sesuatu muncul dari balik asap. Mereka siap-siap pakai senjata, tapi ternyata itu cuma Haruka yang ngantuk setelah seharian berpetualang. Haruka nggak tahu apa yang terjadi di sini, atau kenapa semua orang kelihatan tegang. Jadi, ketua kelas lari ke arahnya, dan ngasih tahu tentang gerombolan monster yang menuju desa ini. Dia juga tanya Haruka kemana aja selama ini. Tapi, Haruka nggak bisa bilang kalau dia lagi nyari benda harem, jadi dia cuma diam aja. Guildmaster tanya ke Haruka, apakah dia lihat orcs di jalan pulang, dan setelah diingatkan, Haruka ingat kalau dia ngalahin gerombolan orc tadi pagi. Entah kenapa, semua orang malah marah sama dia gara-gara itu. Baik Guildmaster maupun Mariel bilang mereka bersyukur Haruka berhasil ngalahin para orcs itu. Tapi mereka nggak bisa setuju dengan Haruka yang nekat berhadapan sama gerombolan monster sendirian. Guildmaster ngobrol sama dia tentang laporan peningkatan aktivitas monster, termasuk yang keluar dari dungeon. Jadi ada kemungkinan besar bakal ada dungeon stampede dalam waktu dekat, dan dia pengen Haruka janji buat nggak nekat lagi. Sesampainya di kamarnya, Haruka mikirin semua yang kejadian hari ini. Dan sekarang setelah Guildmaster dan Mariel juga ikut campur, makin susah lagi buat dia keluar dari kota tanpa ada yang ngoceh. Keesokan harinya, dia pergi ke pedagang barang sihir. Orang itu sebenarnya nggak senang lihat Haruka gara-gara kejadian terakhir. Tapi Haruka janji kali ini dia nggak nyari barang sihir. Dia cuma mau nanya satu hal. Dia nanya di mana bisa nemuin harem Brai. Dan meskipun pedagang itu nggak tahu soal harem Brai, dia tahu tentang cincin feromon yang bisa ningkatin karisma. Haruka rasa ini pas banget sama yang dia cari. Jadi dia nanya ke pedagang itu di mana letaknya, karena nggak ada di lantai pertama dungeon. Pedagang itu bilang kalau barang kayak gitu, pasti nggak mungkin ada di lantai pertama. Soalnya pasti sudah diambil orang. Mungkin ada di sekitar lantai 50, yang belum pernah dieksplorasi siapapun. Totalnya ada 100 lantai, tapi bukan hal gampang buat turun ke setiap lantai, karena harus ngalahin pos lantai dulu. Masih banyak yang belum diketahui tentang dungeon ini. Tapi kalau Haruka serius mau ke sana, pedagang itu bilang dia harus menyiapkan banyak potion dan item pemulihan. Jadi, Haruka buru-buru siapin semuanya. Sementara itu, geng nerd diam-diam dengerin obrolan Haruka. Begitu mereka tahu Haruka nyari cincin feromon, mereka langsung lapor ke ketua kelas. Setelah ketua kelas tahu tentang cincin feromon, dia dan cewek-cewek lain jadi khawatir. Kalau Haruka sampai dapat barang kayak gitu, mereka bakal suka banget sama dia, sampai nggak bisa nolak. Dan dia bebas lakukan apa saja yang dia mau. Apapun yang terjadi, mereka harus pastikan Haruka nggak sampai dapat cincin itu. Jadi semuanya langsung bergerak buat menghentikannya. Setelah nyiapin perbekalan, Haruka siap menuju dungeon. Tapi tiba-tiba, instingnya ngasih tahu kalau ada beberapa orang di belakangnya. Dia balik badan dan lihat ketua kelas sama seluruh kelas berdatangan. Dia berhenti dan tanya ke ketua kelas, ngapain semua orang di sini? Tapi ketua kelas malah balik nanya ke dia, ngapain dia di sini hari ini? Dia bilang tahu kalau Haruka cari cincin feromon, tapi Haruka ngebohong dan bilang dia sebenarnya nyari cincin pohon. Cincin yang bisa bikin dia ngobrol sama hewan. Ya, nggak ada yang percaya, dan karena dia nggak bisa bikin mereka pergi, dia langsung kabur aja. Ketua kelas dan teman-teman sekelasnya langsung mengejar dia ke dalam dungeon. Mungkin Haruka lebih cepat dari mereka, tapi kalau ketua kelas dapat cincin feromon duluan, dia bisa paksa Haruka nurutin aturan dia. Itu bakal jadi bencana buat gaya hidup penyendiri Haruka. Jadi dia lari lagi, buat bikin jarak lebih jauh. Ketua kelas teriak bilang lari di dungeon itu berbahaya, karena bisa aja kena jebakan. Tapi Haruka bilang jebakan nggak akan mempan. Stat keberuntungan Haruka udah maksimal. Meskipun jebakan nggak mempan, konstruksi yang tua bikin beda cerita. Saat Haruka meletakkan tangannya di dinding, dinding itu runtuh, dan dia jatuh ke dalam jurang nyaris tanpa dasar. Ketua kelas coba ulurkan tangan buat nyelamatin dia,
tapi sudah telat. Jadi Haruka terus aja jatuh. Dia udah jatuh selama beberapa menit. Dan sepertinya dia lupa kalau dia punya skill jalan di udara, karena dia nggak tahu gimana cara nyelamatin diri. Akhirnya, dia lihat dasar jurang, dan saat itu dia dapat Aida. Dia pakai sihir tanah untuk mengubah tanah jadi empuk dan meredam jatuhnya. Dengan lamanya dia jatuh, Haruka curiga kalau dia mungkin sudah sampai ke lantai 100. Kelihatannya hanya ada satu jalan yang bisa diikuti. Tapi dia tahu kalau lorong itu akan membawanya ke pos final dungeon dan dia nggak mau urusan dengan itu. Jadi, dia mulai mikirin cara keluar dari sana. Dia mengingat kalau dia punya skill jalan udara dan memutuskan memakainya untuk keluar dari sini. Sayangnya, dengan kedalaman jatuhnya, jalan udara nggak cukup buat membawanya keluar. Dia nggak punya pilihan lain selain menuruni jalan yang kan itu. Tapi sisi baiknya, jatuh ke dalam jebakan itu dan berakhir di bagian dungeon yang tidak dikenal, membuat dia bisa membuka 2 skill baru. Dengan keterampilan deteksi jebakan dan kesadaran spasial yang barunya, Haruka ngecek area di sekitarnya. Untungnya, nggak ada jebakan di jalan menuju ruang bos, tapi dia malah nemu yang lebih buruk. Ternyata dia ada di lantai 101, yang berarti dia harus melawan pos tersembunyi, dan itu bakal jadi urusan ekstra. Meski begitu, dia nggak punya banyak pilihan, jadi dia mulai melewati lorong. Mana di udara begitu padat sampai dia kesulitan bernapas. Tapi akhirnya, dia sampai di ruang bos dan membuka pintunya. Begitu dia lakukan itu, gelombang mana menyapu dia, dan dia berhadapan langsung dengan bos rahasia dungeon, yang disebut Dungeon Emperor. Dia tahu ini bakal jadi pertarungan berat, jadi dia pakai skill appraisalnya buat lihat dia bakal lawan apa. Betapa terkejutnya dia saat mengetahui bahwa level Dungeon Emperor itu 100. Sementara itu, ketua kelas dan teman-teman sekelasnya sedang turun ke dungeon cari Haruka. Tapi mereka baru sampai di lantai 47, dan belum ada tanda-tanda dia. Ketua kelas mulai khawatir kalau Haruka mungkin jatuh ke dasar dungeon, tapi Shimisaki Baruka bisa aja pakai salah satu portal yang membawanya kembali ke permukaan untuk melarikan diri. Sayangnya, Oja menjelaskan kalau portal hanya muncul setelah kamu mengalahkan pos lantai, dan mereka nggak muncul sama sekali kalau kamu melewati jalur normal. Jadi, Haruka nggak bakal menemukan satu portal pun. Semua orang tahu kalau Haruka kuat, tapi legenda Junjin ini bilang kalau Dungeon Emperor ada di dasar, dan bahkan Dungeon King bukan apa-apa dibandingkan Dungeon Emperor. Para cewek mulai khawatir kalau mereka mungkin nggak siap untuk menyelamatkan Haruka, karena mereka tidak punya peralatan yang dibutuhkan untuk menyusuri dungeon yang dalam. Tapi ketua kelas nggak mau ninggalin dia di sana. Jadi semuanya memutuskan untuk terus maju dan turun sejauh mungkin. Sementara itu di ruang bos, Haruka sedang mempertimbangkan pilihan-pilihannya untuk melawan makhluk ini. Dia udah nge-appraise, tapi tetap aja dia nggak bisa lihat skill-skillnya. Dan satu-satunya info yang muncul adalah fakta bahwa ini adalah No Life King, alias raja yang nggak hidup. Haruka tahu Lich sangat kuat dalam hal menggunakan sihir, yang berarti dia nggak boleh bertarung jarak jauh. Jadi, dia putuskan untuk menyerangnya dari dekat. Dia melakukan langkah kilat di belakang Lich, dan merasa dia punya keunggulan. Tapi pada detik terakhir, Lich tersebut membalas dengan pedangnya. Jadi pertarungan ini nggak bakal semudah yang Haruka kira. Di luar dungeon, Mariel dan ayahnya melihat awan gelap berkumpul di atas dungeon, dan mereka tahu pasti ada sesuatu yang buruk bakal terjadi. Terus, ayahnya nyuruh Mariel ke guild buat kasih tahu mereka untuk siap-siap kalau ada situasi darurat. Di sisi lain, Haruka lagi mikirin cara buat ngalahin kecepatan super si Raja Dungeon itu. Jadi dia putusin untuk pakai semua skill nambah kecepatannya, sekaligus biar bisa unggul. Dia mulai lari ke sana kemari di ruangan bareng sama si Raja itu. Tapi pas nyerang, dia masih kurang cepat satu langkah. Jadi dia harus coba lari lebih cepat lagi. Dia terus nyerang si Raja sambil terus memperbaiki gerakannya. Tapi semua usaha yang udah dia coba belum ada yang berhasil ngalahin si Raja. Dan dia hampir aja kena serangan mematikan dari si Raja. Jadi dia nggak bisa bertahan lama. Gara-gara pertarungan yang intens ini, lensa kontak Haruka malah mengeluarkan kemampuan baru buat meramal masa depan. Jadi sekarang, Haruka bisa lihat sekilas masa depan, tapi dia dapat peringatan. Kalau dia lengah sedetik aja, dia bakal mati. Pilihan dia nggak banyak sekarang, jadi dia mutusin buat terus nyerang, seolah-olah nyawanya bergantung sama serangan itu. Setelah pertarungan berlangsung cukup lama, Haruka mulai merasa seru.
Tapi di saat yang sama, badannya nggak setuju karena kakinya mulai gemetar, dan dia lelah berat. Semua pertarungan ini bikin stamina dan cadangan magicnya terkuras habis, jadi dia hampir pingsan. Sementara itu, si Raja Dungeon malah kelihatan baru mulai pemanasan. Haruka maksain diri buat berdiri lagi, tapi dia hampir nggak bisa bergerak. Jadi kalau si Raja nyerang sekarang, habislah dia. Tapi, anehnya, si Raja nggak nyerang lagi. Dari awal, Haruka memang tahu kalau si Raja Dungeon bukan monster biasa. Tapi sekarang, kalau dipikir-pikir, Haruka nggak ngerasa ada niat jahat dari si Raja Dungeon. Bahkan sedikit pun. Itu artinya, selama ini si Raja nggak pernah serius bertarung. Dan Haruka ngerasa tersinggung banget sama hal ini. Jadi, dia bangkit dan nyerang lagi ke arah Raja Dungeon. Tapi dia tetap kalah cepat, dan akhirnya ada pedang di lehernya. Sebenarnya Raja Dungeon bisa aja ngebunuh dia saat itu juga, tapi nggak dilakukan. Dan Haruka bingung kenapa si Raja nggak mau menghabisi dia. Pas itu juga, Haruka ngeliat ada banyak aura gelap berputar-putar di sekitar Raja Dungeon. Kelihatan cukup menyeramkan. Jadi ada kemungkinan kalau si Raja Dungeon dipaksa bertarung gara-gara aura gelap itu. Saat dia menyadari hal ini, tongkatnya mulai bersinar dan menyerap aura itu. Sementara Haruka nggak ngerti kenapa tongkatnya punya kemampuan ini, dia jalanin aja dan mulai nyerang dengan tujuan menyerap semua aura gelap itu. Setelah berhasil menyerap aura gelap yang terkonsentrasi, Raja Dungeon menurunkan pedangnya dan cuma berdiri di situ. Sepertinya Haruka benar kalau ternyata Raja Dungeon dipaksa bertarung. Dan sekarang dia mengerti kalau Raja Dungeon sebenarnya mencari seseorang yang bisa mengakhiri hidupnya, supaya bebas dari kendali aura gelap. Itulah kenapa Raja tak menghabisi Haruka, walaupun ada kesempatan, karena dia berharap Haruka bisa mengakhiri penderitaannya. Meskipun Haruka udah ngilangin aura gelap yang mengendalikan Raja, masih ada banyak aura gelap di sekitarnya. Jadi, cepat atau lambat, Raja bakal terjebak dalam kendali kegelapan lagi, dan Haruka harus bertindak sebelum itu terjadi. Awalnya dia kepikiran buat menghabisi Raja untuk menyudahi semuanya, tapi dia nggak tega melakukannya. Jadi dia malah memeluk Raja sebagai bentuk empati atas semua rasa sakit yang Raja alami. Secara kebetulan, ini malah mengaktifkan skill dominasinya Haruka. Jadi akhirnya Raja kena dominasi, dan meskipun Haruka nggak berniat itu terjadi, ternyata ini malah bagus. Soalnya Raja nggak bisa dikendalikan kegelapan kalau dia dikendalikan oleh Haruka. Haruka nggak tahu gimana perasaan Raja soal situasi ini. Jadi dia nanya apakah Raja marah karena diperbudak. Tapi Raja menggelengkan kepala, ngasih tahu kalau dia nggak masalah. Haruka lega dengar itu. Dan ini juga mengkonfirmasi kalau Raja bisa ngerti dia. Jadi seharusnya nggak ada masalah komunikasi. Karena mereka sekarang udah berteman, Haruka memutuskan buat ngecek statistik si Raja, buat lihat ada yang berubah nggak. Dan ternyata, levelnya balik ke level 1, mungkin ini efek samping dari dominasi. Selain itu, dia sekarang bisa lihat nama si Raja, dan ternyata namanya Angelica. Haruka malah jadi panik sendiri, gara-gara baru sadar kalau ternyata Raja itu cewek. Jadi dia mikir si ketua kelas bakal marah besar, kalau dia tahu Haruka sudah menundukkan Angelica. Nggak ada gunanya khawatir soal itu sekarang. Jadi Haruka nanya ke Angelica, apakah dia mau keluar dari sini bareng dia, dan Angelica setuju. Jadi, mereka berdua menuju pintu, dan sampai di lantai 100 dungeon. Haruka pakai skill kesadaran spasialnya buat ngecek area, dan menemukan tangga di ujung ruangan, yang sepertinya bisa jadi jalan keluar. Tapi, pas mereka masuk ke ruangan itu, mereka bikin bos lantai muncul. Haruka jadi ketakutan, karena selain dia udah capek banget abis bertarung sama Angelica, satu-satunya alasan dia selamat dari pertarungan itu adalah karena Angelica nggak benar-benar mau bunuh dia. Tapi, bos Living Armor di level 100 ini pasti punya niat jahat. Haruka pengennya sih bisa sampai ke atas tanpa perlu bertarung, tapi kemudian dia dapat ide buat menghindari bos It. Dia siapkan sihir tanahnya dan menggunakannya di langit-langit supaya runtuh. Dan dia rencananya mau pakai airwalk buat manjat lubang itu. Tapi kemudian dia melihat dua Minotaur ngasih tatapan mematikan padanya. Buat tahu lebih detail dengan apa dia berhadapan, dia cek monster-monster itu. Dan kaget banget waktu tahu kalau mereka level 99. Ternyata dia malah bikin masalahnya tambah parah, karena Minotaur-Minotaur itu lompat buat nyerang dia juga. Tapi untungnya, mereka malah jatuh tepat di atas Living Armor. Jadi ketiga monster itu kehilangan banyak HP. Smolik, Haruka langsung ambil kesempatan itu buat menghabisi mereka. Dan sambil dia memunguti kristal sihir,
dia ngeliat Angelica memperhatikan sisa-sisa armor yang ditinggalkan monster-monster itu. Jadi dia bilang, Angelica bisa ambil kalau mau. Angelica dengan senang hati memakai armornya, tapi ternyata agak kegedean buat dia. Namun tiba-tiba armor itu bersinar dan berubah bentuk sehingga pas banget buat Angelica. Haruka lega banget karena sekarang armornya cocok dan dia nggak perlu khawatir tulang-tulang Angelica kelihatan lagi. Tapi dia sedikit khawatir karena itu adalah set armor ajaib yang mereka temukan di dungeon. Jadi dia bilang mau ngecek dulu biar aman. Dan ternyata armornya sama sekali nggak aman. Ada kutukan di dalamnya. Jadi sekarang setelah Angelica pakai, dia nggak akan bisa lepasin armornya. Angelica jadi marah karena Haruka nggak kasih tahu ini dari awal. Tapi karena dia udah jadi kerangka, toh dia nggak punya banyak pilihan buat pakaian juga. Sementara itu, di lantai 50, teman-teman sekelas Haruka masih berusaha keras nyari dia. Yang lain sih, mikir ini nggak ada gunanya, karena Haruka mungkin bakal muncul sendiri, dan bilang kalau dia sudah berasin seluruh dungeon sendirian. Dan meskipun itu, kayaknya memang hal yang dia bakal lakukan, si ketua kelas nggak mau cuma duduk diam aja. Jadi dia memimpin semua orang ke ruangan bos, biar mereka bisa terus cari Haruka. Tapi, begitu dia buka pintunya, semua langsung kaget banget pas masuk. Berhadapan langsung dengan Cyclops raksasa sebagai bos lantai. Sementara di kota, Mariel sampai di guild dan kasih tahu guildmaster kalau ada yang aneh di dungeon. Meskipun dia nggak yakin itu apa, dia khawatir situasinya bisa nggak terkendali. Guildmaster bilang kalau dia belum terima laporan apapun dari penjaga yang ditempatkan di pintu masuk dungeon. Tapi Get ngingetin dia kalau penjaga yang di sana itu IQ-nya sering berubah-ubah. Jadi mereka sebenarnya nggak bisa percaya laporan apapun dari dia. Mereka lebih baik siap-siap aja kalau memang ada sesuatu terjadi. Jadi, Ofter bilang dia akan kasih tahu anggota guild lain untuk bersiap-siap. Ngomong soal persiapan, Guildmaster juga nanya, di mana kelompok petualang baru itu, karena mereka bakal sangat berguna sekarang. Baik Ofter maupun Gek nggak lihat teman-teman sekelasnya Haruka hari ini. Dan memang biasa kalau Haruka sering menghilang, tapi kalau semuanya juga nggak ada, mungkin memang ada sesuatu yang sedang terjadi. Di lantai 98, Haruka akhirnya berhasil bikin Angelica ceria lagi dengan memberinya jubah, biar armornya kelihatan lebih keren. Tapi tiba-tiba, dia merasakan ada monster di dekatnya. Jadi dia pakai skill penilaian untuk cari tahu itu apa. Dia mendapati kalau monsternya adalah Lich, dan Lich ini kebal terhadap semua serangan fisik. Jadi satu-satunya yang bisa bekerja padanya adalah sihir suci. Masalahnya, Haruka nggak tahu cara pakai sihir suci. Dia sempat mikir buat coba buka lubang di atap, biar bisa keluar tanpa harus melawan Lich-nya. Tapi dia nggak tahu monster gila apa yang mungkin jatuh dari atas. Jadi dia nggak bisa ambil risiko itu lagi. Meskipun dia nggak punya sihir suci, tongkatnya kelihatannya cukup efektif melawan aura gelap. Jadi Haruka coba peruntungannya dan menusuk Lich dengan tongkatnya. Sampai akhirnya Lich itu menghilang. Dia masih nggak ngerti gimana cara kerjanya. Tapi yang penting, menang tetap menang. Dia dan Angelica terus mendaki, dan ketika mereka sampai di lantai 97, mereka langsung berhadapan dengan sekelompok monster ngengak berbisa. Haruka nggak mau langsung berhadapan dengan ngengak-ngengak itu, karena bisa mereka mungkin bakal membunuhnya. Jadi dia main cerdas dengan menciptakan bola api besar buat menarik semua ngengak mendekat sebelum membakar mereka jadi abu. Mereka berdua lalu naik ke lantai 95, dan kali ini mereka bertemu dengan ulat-ulat beracun yang menyemburkan benang lengket banget. Melewati sini, tanpa kena benangnya itu, biasanya bakal susah. Tapi, Haruka memutuskan untuk pakai sihir tanah buat menggulung seluruh lantai dan menyingkirkan semua ulat dalam prosesnya. Semuanya berjalan lancar sejauh ini, tapi ketika Haruka dan Angelica sampai di lantai 95, ada yang kelihatan jelas berbeda dibandingkan lantai lainnya. Mereka tiba-tiba diserang oleh bos lantai ini, yang berupa pedang hidup, tapi entah kenapa levelnya 100, bukan 95. Pedang itu mencoba menebas Haruka, tapi Haruka menghindar dan menyelinap di belakangnya untuk melancarkan serangan balik. Sayangnya, pedangnya melihat Haruka sebelum dia sempat menyerang dan segera menjauh. Jadi Haruka harus mikir cara lain buat menghentikannya. Pedang itu bergerak dengan cara yang gak mungkin ditiru manusia. Dan yang lebih parah, ada pedang-pedang pembantu yang bisa menyerang Haruka dari segala arah. Jadi dia nggak bisa ngimbangin gerakan mereka. Pas lagi mikir gitu,
dia sadar kalau ada orang di sini yang cukup cepat buat nimbangin monster pedang itu. Jadi dia manggil Angelica buat turun tangan. Angelica senang banget bisa bantu. Jadi dia mengeluarkan pedangnya dan mulai serius buat mengalahkan monster ini. Monster pedang itu menyadari kalau sekarang dia dalam masalah besar. Jadi dia menyusun pedang-pedang pembantunya untuk memblokir serangan Angelica. Tapi saat Angelica menerjang, dia dengan mudah membelahnya jadi dua dengan satu tebasan. Haruka kaget karena Angelica masih sekuat itu. Padahal biasanya bos jadi lebih lemah ketika mereka jadi teman. Tapi dengan kekuatan gabungan mereka, dia yakin mereka berdua bisa keluar dari dungeon ini dalam waktu singkat. Sementara itu, di lantai 50, teman-teman sekelas Haruka lagi bertarung mati-matian lawan Cyclops, dan mereka mulai kalah. Beberapa dari mereka udah terluka, jadi kalau kena serangan lagi, bisa habis mereka. Semua mikir apa yang bakal dilakukan Haruka dalam situasi kayak gini. Dan meskipun Haruka nggak pernah kasih saran yang bagus, mereka tahu Haruka nggak bakal menyerah dalam situasi kayak gini. Jadi, Kakizaki dan Oda bikin rencana bareng yang mungkin bisa berhasil. Mereka bantu ketua kelas bangkit dan jelasin rencananya. Tapi dia awalnya nggak setuju karena terlalu berbahaya. Namun, pilihan mereka nggak banyak. Jadi ketua kelas akhirnya setuju. Dan Kakizaki ambil posisi di garis depan buat hadapi Cyclops. Cyclops mungkin kuat, tapi dia lambat. Jadi Kakizaki berpikir skill akselerasinya harusnya bisa bikin dia bergerak lebih cepat dan menyerang kepala Cyclops. Anak-anak cewek di kelas bantu dengan tembakan penutup untuk mengalihkan perhatian Cyclops. Sementara Kakizaki mendekat. Tepat sebelum dia masuk ke jarak serang, Cyclops pakai tangannya yang lain untuk memukul Kakizaki. Seperti serangga. Dia kecewa banget sama dirinya sendiri karena nggak bisa memberikan satu serangan pun ke Cyclops. Tapi nggak apa-apa karena memang itu bagian dari rencananya. Dia cuma jadi umpan buat ngalihin perhatian Cyclops, sementara Oda siapin serangannya. Dan begitu Kakizaki keluar jalur, Oda pakai kemampuannya buat menembak mata Cyclops. Sementara itu, Haruka dan Angelica baru saja sampai di lantai 85, dan pertarungan bos jadi semakin mudah. Tapi tiba-tiba, mereka merasakan getaran di seluruh dungeon, dan sepertinya ada kemungkinan terjadi stampede dungeon.